Aku menolak. Keluarkan titah Asura. Siapapun yang menyakiti adikku, akan kubiarkan hidup. Ini adalah perintah kaisar tertinggi. Keluarkan titah Asura. Siap. 300.000 musuh. Tak akan ada yang tersisa. Ini panji biru Asura milik Kaisar Perang. Ada di arah tenggara. Panji biru telah berkibar, gunung dan lautan akan diratakan. Segera kumpulkan 10.000 pengawal naga langit dan ikut aku memberi bantuan. Kaisar Perang. Siap. Simpan tenagamu. Gue suka cewek galak kayak lu. Hahaha. Ah. GG. Kamu di mana? Mulai sekarang, gua bakal cari 100 GG setiap hari. Lihat saja, apa kamu masih bisa sombong? Kalian semua, keluar. Akan kuhabisi seluruh keluargamu. Sialan. Kukira siapa? Sombong sekali bicaramu. Ternyata bajingan dari keluarga Lin yang diasingkan ke desa. Bagaimana kamu bisa kabur dari perbatasan? Aku tidak menjawab pertanyaan orang mati. Sombong sekali. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang bisa mematahkan satu kakinya, akan kuberi hadiah 1 miliar. Maju. Jangan mendekat. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Asjia ini bom berdaya ledak tinggi. Ada 2 wanita cantik yang mati bersamaku. Jadi hantu pun aku rela. Memangnya kenapa kalau aku licik? Takut? Kan? Asal kamu tahu saja. Kakakku adalah jenderal pasukan naga hitam di bawah panglima perang Asura. Kalau kamu berani menyentuhku sekali saja, kakakku pasti akan membongkar makam leluhurmu sampai 18 generasi. Oh, iya. Jadi kakakmu orang dari pasukan naga hitam. Kenapa pasukan naga hitam belum datang juga? Sebelum benteng ke-13, hahaha. Masih dicari. Dewa perang naga hitam adalah sosok yang sangat terhormat. Beraninya kamu tertawa sesukamu. Panji kuning Asura. Begitu panji kuning keluar. Ini pasti pertanda adanya kejadian besar yang menggemparkan. Kita harus sampai di sana dalam 5 menit. Cepat, lebih cepat lagi. Hahaha. Masih terus berpura-pura. Ya, Dewa Perang Naga Hitam adalah sosok yang sangat terhormat. Bukan orang yang bisa kamu panggil sesuka hati. Kamu punya 1 menit untuk menyerah. Aku akan mengampuni nyawamu. Sombong sekali bicaramu. Sampai membuatku muak mendengarnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kaisar Perang Asura. Dasar tidak tahu diri. Orang di hadapanmu ini cuma lelucon. Kaisar Perang Asura, apapun yang dilakukannya, akan selalu membawa pedang perang Asura. Kamu bahkan tidak punya pedang, masih berani mengaku sebagai Kaisar Perang. Waktumu tinggal 10 detik. Pagoda Langit Darah Asura. Begitu tiang darah muncul, langit dan bumi akan terbalik. Cepat ikuti aku masuk, jangan tunda sedetik pun. Kalau tidak, seluruh klanku akan musnah. 10 detik, ya. Sini, biar aku hitungkan untukmu. 10, 9, 8. Aarg. Tuan Kaisar Perang, bawahan datang terlambat. Mohon Tuan menghukum saya. Kaisar Perang apa? Tuan Naga Hitam, apa Anda salah orang? Dia itu cuma preman biasa. Beraninya menghina Tuan Kaisar Perang. Pengawal. Bawa dia ke pengadilan militer. Buat dia merasakan seluruh 108 jenis siksaan. Jangan. Ada 108 jenis hukuman di pengadilan militer. Itu sama saja dengan dikuliti dan tulangnya dicabut hidup-hidup. Aku mohon padamu. Tuan Zhen Huang, aku mengaku salah. Aku mohon, bunuh saja aku sekarang. Tuan Zhen Huang, aku mohon padamu. Tuan Komandan, bawahan baru saja menerima kabar. Malam ini, Nyonya Besar Ju akan mengadakan pesta ulang tahun. Dan juga akan mengumumkan pertunangan Ju Qiansui. Kalau begitu, siapkan hadiah yang istimewa untuk Nyonya Besar Ju. Aku tidak mau menikah dengan Shao Cheng. Perintah orang tua dan restu Mak Comblang. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Adikku,
Nyonya besar melakukan ini demi kebaikanmu. Keluarga Tuan Muda Zhao sangat kaya. Dia adalah pria paling hebat dan terpandang di seluruh kota Jiang. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan sangat terjamin di seluruh kota Jiang. Siapa yang tidak tahu kalau Zhao Cheng itu seorang psikopat? Semua wanita yang pernah tidur dengannya, kalau tidak mati, ya cacat. Kalau dia memang sebaik itu, kenapa bukan kamu yang menikah dengannya? Kamu hanya ingin memanfaatkanku dan Yun Er untuk mendapatkan undangan dari Kaisar Perang Shura. Tutup mulutmu. Mau tidak mau, kamu harus tetap menikah. Hanya dengan menjalin hubungan baik dengan keluarga Zhao dan keluarga Li, kita baru bisa mendapatkan undangan dari Kaisar Perang Shura. Kak Feng, kamu sebenarnya di mana? Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di pesta ulang tahun saya. Pesta hari ini bukan hanya perayaan ulang tahun saya, tetapi juga untuk cucu perempuan dari keluarga Ju. Pesta pertunangan Ju Qiansui dan Tuan Muda Zhao. Selamat, Nyonya Besar. Benar-benar kebahagiaan ganda. Keluarga Zhao adalah keluarga paling terpandang di kota Jiang. Kudengar mereka juga punya hubungan erat dengan Dewa Perang Naga Hitam. Keluarga Ju juga akan segera menjadi keluarga paling terpandang di kota Jiang. Semuanya, tenang saja. Model keluarga Ju kami selalu berbuat baik dan murah hati. Tentu saja kami tidak akan melupakan kalian semua. Semoga Nyonya Besar Ju semakin jaya dan termasyhur. Dan semoga panjang umur. Aku doakan Nyonya Besar Ju meninggal dengan tenang. Dasar anjing lancang. Beraninya kau mengirim daging di pesta ulang tahunku. Kukira siapa? Ternyata kau, anjing tak berguna yang gentayangan ini. Sudah susah payah kabur dari perbatasan. Bukannya bersembunyi ketakutan, malah berani-beraninya muncul di sini. Baguslah, hari ini akan kubuat kau jadi anjing mati. Qiansun, aku sudah tahu semua yang terjadi di masa lalu. Hari ini, aku akan membawamu pulang. Kak Feng, lancang sekali kau. Sejak kapan keluarga Ju membiarkan sampah sepertimu membuat keributan di sini? Qiansun, kau tidak menjaga kehormatanmu sebagai istri. Tidak tahu berterima kasih. Hari ini akan kuceraikan kau. Kau cuma narapidana buangan, sejak kapan kau berhak menceraikanku? Aku bukan hanya akan menceraikanmu. Atas semua perbuatanmu di masa lalu, akan kubuat kau membayarnya 100 kali lipat. Kakak, kau mau kemana? Boleh ajak Yun Er. Adik yang baik, kakak akan segera kembali. Kak, aku titip adikku padamu. Kak Feng, tenang saja. Kakak ipar, bagaimana ini? Kakak sudah ditangkap. Diam. Kalau menangis lagi, akan kurobek mulutmu. Kak Feng, jangan gegabah. Keluarga Ju sangat berkuasa. Kau tidak bisa melawan mereka. Cepatlah pergi. Kau kira keluarga Ju ini tempat apa? Bisa datang sesuka hati, dan pergi sesuka hati, begitu, pengawal. Patahkan kakinya. Bawa dia ke ruang hukuman. Lin Feng. Kamu pikir keluarga Ju kami ini tempat apa? Bisa datang sesuka hati, dan pergi sesuka hati, pengawal. Hari ini juga, patahkan kakinya, bawa dia ke ruang hukuman. Dia itu sudah jadi narapidana kelas berat, masih berani-beraninya kabur dari penjara. Kejahatannya harus ditambah. Biar dia mati membusuk di penjara seumur hidupnya. Nyonya Besar, saya mohon, lepaskan Lin Feng. Dia hanya hilaf sesaat. Saya bersedia memenuhi permintaan Anda. Bagus. Asalkan kau mau melayani Tuan Muda Zhao dengan baik, aku bisa melepaskan sampah ini. Cepat enyah dari sini. Qiansui, kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak ada yang berani menyentuhku. Qiansui, maukah kau menikah denganku? Lancang. Qiansui adalah tunangan Tuan Muda Zhao. Beraninya sampah sepertimu menginginkannya. Hari ini, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Lin Feng, Nyonya Besar sedang sangat marah. Kamu cepat pergi. Qiansui, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Wanita. Lin Feng, kenapa kamu masih membual? Cepat pergi. Hanya orang sepertimu
Coba berkaca dulu. Kau, seorang buronan, berani-beraninya merebut wanita dari Tuan Muda Zhao. Apa kau pantas? Gadis sialan, kalau kau berani berulah lagi, aku akan menyuruh orang mematahkan tangan dan kaki sampah ini, lalu membuangnya ke gunung terpencil untuk jadi santapan anjing. Nyonya besar, tolong lepaskan Lin Feng. Saya bersedia menyambut Tuan Muda Zhao. Siapa yang tahu kau tidak akan kabur diam-diam. Pengawal, ikat perempuan ini dan lempar keranjang di kamar pribadi. Kulihat siapa yang berani. Tuan muda dari keluarga Zhao telah tiba. Raja Perang Asura akan datang ke kota Jiang untuk mengadakan perjamuan Asura. Keluarga Zhao kami, atas perintah Dewa Perang Naga Hitam. Saya sedang mengadakan jamuan Asura di kota Jiangcheng. Jadi saya datang terlambat. Mohon Nyonya besar jangan tersinggung. Ya. Tidak terlambat sama sekali. Tuan Muda Zhao bisa datang saja, sudah merupakan kehormatan besar bagi keluarga Ju kami. Keluarga Zhao memang pantas menjadi keluarga papan atas di kota Jiangcheng. Jamuan untuk Kaisar Perang Iblis Hati. Hanya keluarga Zhao yang pantas menyelenggarakannya. Tuan Muda Zhao sudah berusaha sekuat tenaga demi jamuan Kaisar Perang Asura. Kaisar Perang Asura pasti akan memberinya hadiah. Dengan begitu, keluarga Zhao pasti akan menjadi keluarga bangsawan papan atas di negeri naga. Seperti inilah ajaran keluarga Ju kami. Tidak seperti buronan sampah itu, yang tidak tahu malu dan berani membuat keributan di pestaku. Loh, bukannya ini sisa-sisa dari keluarga Lin? Kenapa tidak tinggal di perbatasan saja? Mau apa kamu kesini? Oh, itu bubur yang kamu bawa. Kulihat ukurannya pas untuk jadi guci abumu. Tuan Muda Zhao, tidak perlu hiraukan dia. Nanti malah mengotori mata Anda saja. Mari, silakan duduk di kursi utama dan beristirahat. Kalian masih diam saja. Cepat antarkan Tuan Muda Zhao ke kursinya. Qian Sui. Hahaha, ayo, ikut aku. Coba ulurkan tanganmu sekali lagi. Akan kupatahkan cakarmu itu. Beraninya kamu memukulku. Lihat ini apa? Undangan Kaisar Perang. Melihat undangan ini sama seperti melihat Kaisar Perang datang sendiri. Lin Feng masih tidak mau berlutut dan mengaku salah. Memangnya undangan seperti ini susah didapat. Memangnya undangan Kaisar Perang itu sesuatu yang bisa kamu sentuh. Zhu Kuei, dalam 5 menit, bawa undangannya kemari. HMPH. Kamu pikir Dewa Perang Zhu Kuei itu bisa kamu panggil, dan suruh pergi seenaknya. Memangnya kamu siapa? Kaisar Perang Asura. Bagaimana kalau memang aku? Hahaha. Apa Lin Feng ini sudah jadi bodoh setelah diasingkan, sampai-sampai mengaku sebagai Kaisar Perang Asura? Sebaiknya kita menjauh sedikit darinya. Orang gila pembunuh bahkan tidak punya pedang perang Asura. Masih berani menyebut diri Kaisar Perang Asura. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Masih berani-beraninya menyamar, padahal kamu sama sekali tidak pantas. Tuan Muda Zhao, perhatikanlah, keluarga Ju kami sudah lama tidak punya hubungan apapun dengan sampah ini. Pengawal, robek mulut sampah ini. Kak Feng, jangan bicara lagi. Nenek, Tuan Muda Zhao, kalian jangan hiraukan dia. Tuan Muda Zhao, saya akan temani Anda duduk sekarang. Hahaha, bocah. Demi Qian Sui, aku bisa mengampuni nyawamu. Setelah pesta selesai, aku akan memberimu seember makanan sisa. Biar kamu makan kenyang sebelum berangkat ke alam baka. Hahaha. Arg, aku sudah bilang. Kalau kamu berani mengulurkan tanganmu lagi, aku akan mematahkannya. Bocah ini harus keluar dari sini dalam keadaan mati hari ini. Meskipun dunia ini luas, aku akan berjalan sesukaku. Sumpah perang Kaisar Perang Asura pun kamu berani ucapkan. Pengawal, kuliti dia hidup-hidup untukku. Astaga. Keluarga Ju kita di mata Dewa Perang Zhu Kuei tidak lebih dari seekor semut. Pesta ulang tahunku, mana pantas didatangi oleh Dewa Perang Zhu Kuei. Jangan-jangan dia datang untuk Tuan Muda Zhao. Nenek, kali ini keluarga Ju kita benar-benar mendapat berkah dari Tuan Muda Zhao. Kita akan meroket. Tuan Zhu Kuei pasti datang untuk menanyakan soal perjamuan kepadaku. Bocah, kamu menyamar jadi Kaisar Perang Asura dan berani melukaiku. Habislah riwayatmu. Tuan Muda Zhao menyukai Qian Sui kita. Itu adalah berkah yang Qian Sui dapatkan dari beberapa kehidupan. Cepat, cepat, cepat,
ikut aku menyambut Dewa Perang Zukue. Kak Feng, Dewa Perang Zukue adalah Dewa Perang nomor 1 di bawah Kaisar Perang. Nanti aku yang tahan mereka. Kamu cepat pergi. Tak perlu banyak bicara, lihat saja. Nyonya Zukue. Nyonya Zukue telah tiba. Maafkan hamba tidak menyambut Anda dari jauh. Mohon ampuni hamba. Nyonya Zukue, kalau ada perlu, Anda cukup telepon saya saja. Kenapa harus repot-repot datang sendiri? Maaf merepotkanmu. Kamu ini siapa? Saya Zhao Cheng dari keluarga Zhao. Kami yang bertanggung jawab atas perjamuan Asura kali ini. Hari ini kebetulan adalah pesta pertunangan saya. Jika Dewa Perang tidak keberatan, Anda bisa. Oh, jadi kau anjing galaknya si naga hitam itu. Minggir. Tunggu, Dewa Perang? Saya masih punya satu hal untuk dilaporkan. Dialah sisa dari keluarga Lin itu. Dia tidak hanya kabur dari perbatasan, tapi juga menyamar sebagai Kaisar Perang Asura. Mohon Anda hukum dia. Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau menghina Kaisar Perang Asura. Kulihat kau sudah bosan hidup. Bawahan memberi hormat. Kaisar Perang Asura. Ini undangan yang Anda minta. Xiao Sui, pegang undangan ini baik-baik. Malam Asura, Anda harus datang. Setiap perbuatan yang telah keluarga Ju kalian lakukan akan kubalas satu persatu. Tidak mungkin, dia tidak mungkin Kaisar Perang Asura. Benar-benar tidak mungkin. Undangan ini dibuat oleh keluarga Zhao. Semuanya seragam berwarna biru. Bagaimana mungkin ada undangan berwarna merah? Lagi pula aku dengar, Dewa Perang Zukue saat ini sedang bertarung sengit dengan Dewa Pembunuh dari Timur. Bagaimana mungkin dia muncul di kota Jiang? Sudah kubilang, si sampah itu mana mungkin Kaisar Perang. Izinnya bohong. Aku hampir saja tertipu oleh sampah ini. Menyuruhku hormat pada seorang aktor. Kurang ajar. Nenek, adik, kamu tidak mungkin menganggapnya serius, kan? Tuan Muda Zhao sudah bilang undangan ini palsu. Sepertinya si pecundang itu hanya mendengar tentang perjamuan Asura, lalu membuat undangan palsu seenaknya. Tuan Muda Zhao, pesta pertunangan ini terpaksa ditunda. Kamu tenang saja. Pernikahanmu dengan Qian Sun, aku pasti akan menepati janjiku. Tidak masalah, pesta pertunangan bisa menunggu sampai perjamuan Asura selesai. Sekarang aku akan menangkap sampah itu dan mematahkan kedua kakinya. Lalu menyerahkannya ke hadapan Dewa Perang Naga Hitam. Jangan, Nenek, Tuan Muda Zhao, aku mohon, lepaskan Kak Feng. Menangkapnya? Apa kita belum cukup dipermalukan? Adikku. Kurung dia di rumah, pengawal. Jangan, Nenek, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Nenek, selama Nenek mengirim orang bersamaku untuk menangkap Li Feng dan Kak Qin. Aku pasti akan mengejar mereka. Pengawal, pergi bantu Tuan Muda Zhao, cari orang itu untukku. Seret kembali bajingan itu. Baik. Senior, undangan perjamuan Asura sangatlah penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Tuan Muda Zhao. Cepat pergi ke keluarga Li dan lihat situasinya. Tuan Muda Li seharusnya sudah menyelesaikan masalahnya. Baik. Dokter, bawahan menghadap, Tuan Zheng Huang. Bagaimana kondisi putriku? Tuan Zheng Huang tidak perlu khawatir. Nona Lin tidak dalam bahaya besar. Hanya saja tubuhnya sangat lemah. Karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Dan juga mengalami penyiksaan dari pihak lain. Banyak lukanya yang sangat parah hingga meresap ke tulang. Dia masih butuh banyak istirahat untuk pemulihan. Uangnya hilang. Putriku. Putriku. Kak. Kak, ini benar kamu. Adikku. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bukan, kakak sudah pulang. Kamu tenang saja. Semua yang telah mereka lakukan padamu, kakak akan membuat mereka membayarnya ratusan kali lipat. Jangan, Kak. Jangan gegabah. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Asalkan kita bisa hidup tenang bersama-sama, itu sudah cukup. Menyetir sambil mabuk, ya.
menyetir sambil mabuk. Loh, itu Tuan Muda Lin Feng dari keluarga Lin. Xian Mei, kesempatanmu datang. Kudengar beberapa waktu lalu Tuan Muda Lin Feng sedang mencari istri. Jika kamu menggantikan Qian Sui dan mengaku telah menyelamatkannya, Tuan Muda Lin Feng pasti akan berterima kasih dan menikahimu. Kalau sudah begitu, krisis keluarga Ju kita bisa terselesaikan. Lalu, Qian Sui, tenang saja. Aku akan pastikan dia mati. Terima kasih atas restu nenek. Hou Er. Bu, aku pulang. Anakku, Hou Er, akhirnya kamu pulang juga. Ada apa, adikmu? Dia meninggal. Kurang ajar, siapa yang berani-beraninya? Apa dia tidak tahu aku ini jenderalnya Kaisar Perang Asura? Aarg. Aarg. Li Feng. Awas kau. Akan kucincang kau jadi ribuan potong. Tuan Muda Li, ini. Ada apa? Bukankah Li Tao sedang bersama Li Yun Er? Jangan-jangan dia dibunuh oleh pecundang itu. Tapi, karena dia sudah cari gara-gara dengan Jenderal Li, dia pasti akan mati. Setidaknya kita tidak perlu repot-repot turun tangan. Jenderal Li, turut berduka cita. Saya punya cara agar Anda bisa membalaskan dendam adik Anda. Saya harap Jenderal Li bisa mengabulkan satu syarat dari saya. Katakan saja. Asalkan bisa membalaskan dendam adikku, syarat apapun akan kuterima. Saya mohon Jenderal Li bisa memberikan keluarga Ju kami satu undangan pesta syura. Undangan, pesta syura. Bagiku, itu bukan masalah besar. Aku bisa memberikannya padamu. Li Fang. Tunggu saja pembalasanku. Adikku sayang, nenek masih marah besar. Minumlah susu ini, lalu tidurlah yang nyenyak. Besok, minta maaflah pada nenek, nanti semua akan baik-baik saja. Terima kasih, Kak. Eh. Kamu siapa? Ini di mana? Apa yang mau kalian lakukan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, Lin Feng yang membunuh adikku. Hari ini, aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Aku beri kamu satu kesempatan. Panggil Lin Feng ke sini. Akan kubuat kematianmu mudah. Jangan-jangan. Mereka ini musuhnya Kak Feng. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Kak Feng dalam bahaya. Aku tidak akan memanggilnya. Karena kamu tidak mau menurut. Lepaskan aku, apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Aarg. Kutanya sekali lagi, panggil atau tidak? Panggil dia. Siram dengan air cabai. Arg. Tuan Bendahara, gawat, Nona Ju Qiansui, dia menghilang. Apa? Maafkan ketidakmampuan saya. Sampai sekarang, kami masih belum bisa menemukan keberadaan Nona Qiansui. Jangan ragu lagi, tutup seluruh akses kota. Seluruh pasukan mengambil alih jalan darat, air, dan udara. Sisir seluruh kota, kalian harus temukan Qiansui untukku. Mulai hari ini, seluruh kota. Gudang, cari Nona sampai ketemu, meskipun harus mengobrak-abrik tempat ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kaisar Perang Asura sampai turun tangan secara pribadi. Sepertinya langit akan runtuh.
bisa membuat seluruh Jiangcheng segempar ini. Kekuatan macam apa ini? Pria seperti inilah yang pantas untukku, Zhu Qianmei. Bawahan sudah menemukan lokasi Nonagu di sebuah runtuhan di pinggir kota. Kumpulkan semua pengawal Tianlong, ikut aku menyelamatkannya. Siap. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Panggil Lei Feng, atau tidak. Tidak mau. Kalau begitu, sayang sekali. Arg, apa yang kalian lakukan? Arg, apa yang kalian lakukan? Arg. Beraninya kalian menyakiti Qian Sui. Akan kubantai seluruh klanmu. Besar juga mulutmu. Kamu tahu siapa aku. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada seorang pun yang berani bicara seperti ini pada keluarga Li. Kamu tidak pantas untuk ku ketahui siapa namamu. Tuan muda, dia yang membunuh tuan muda kedua. Jadi, kamu Lin Feng. Sialan, aku memang sedang mencarimu. Kamu malah datang menyerahkan nyawa. Hari ini, akan kupatahkan tulangmu satu persatu. Untuk membalaskan dendam adikku. Mengingat jasa-jasamu di masa lalu. Aku beri kamu 10 detik. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sombong sekali bicaramu. Aku ini seorang jenderal di bawah komando Kaisar Perang Asura. Di seluruh dunia ini, hanya ada Kaisar Perang Asura dan Dewa Perang Naga Hitam. Tidak ada yang bisa menghakimiku. Dia adalah Kaisar Perang Syura. Dia adalah Kaisar Perang Syura. Sosok yang begitu agung. Beraninya sampah sepertimu mengaku sebagai dirinya. Terlebih lagi, semua orang tahu Kaisar Perang Syura dan pedang syuranya tak terpisahkan. Sialan, dengan tangan kosong, kau berani mengaku sebagai Kaisar Perang Syura. Hari ini, Kaisar Perang Syura akan menghabisimu. Arg. Tidak mungkin, aku sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kau. Ternyata sudah mencapai tingkat pengamat dewa. Kau tak akan mengirimku menyusul adikku. Karena aku akan memberitahumu. Dewa Perang Naga Hitam akan segera tiba. Kekuatan Dewa Perang Naga Hitam. Bukan tandingan kalian semua. Jika kau berani menyentuhku, Dewa Perang Naga Hitam tak akan melepaskanmu. Naga Hitam. Naga Hitam telah tiba. Naga Hitam telah tiba. Paduka Dewa Perang Lin Feng. Hari ini adalah hari kematianmu. Paduka Dewa Perang. Dia itu keturunan terakhir keluarga Lin. Lin Feng yang diasingkan ke militer itu. Tadi dia mengaku sebagai Paduka Kaisar Perang Syura. Mohon perintah Paduka untuk menghukumnya. Lalu menurutmu, hukuman apa yang pantas untuknya? Lapor, Paduka Dewa Perang. Status Paduka Kaisar Perang sangatlah mulia. Bagaimana mungkin nama besarnya dinodai oleh bajingan ini? Menurut pendapat bawahan, Lin Feng harus dihukum mati bersama 9 klannya sesuai hukum militer. Jangan sisakan satu pun. Jangan sisakan satu pun. Nama besar Paduka Kaisar Perang tidak boleh tercemar sedikit pun. Apalagi oleh bajingan seperti Lin Feng ini. Baiklah. Akan kulaksanakan sesuai permintaanmu. Paduka Dewa Perang memang bijaksana. Lin Feng. Aku sampai lupa kalau di keluargamu sudah tidak banyak orang yang tersisa. Tapi tenang saja. Pasukan Naga Hitam akan membongkar semua makam leluhur keluargamu. Akan kubantai kalian semua. Apalagi kau juga sudah cari masalah denganku. Tuan Jenderal, apa yang Anda lakukan? Dewa Perang, apa yang Anda lakukan? Paduka Kaisar Perang, hamba tidak becus mendisiplinkan bawahan, sehingga telah menyinggung Paduka Kaisar Perang. Hamba mohon Paduka Kaisar Perang menjatuhkan hukuman. Paduka Kaisar, Hei Long, kamu tidak pandai menilai orang. Bisa-bisanya kamu mempekerjakan keluarga licik seperti keluarga Yin. Menurut peraturan militer, hukumannya adalah 100 cambukan dan pengasingan ke perbatasan. Tanpa perintah dariku, jangan pernah kembali. Hamba bersedia menerima hukuman. Paduka Kaisar Perang, Jenderal Hei Long memiliki jasa yang tak terhingga. Hamba memohon agar Paduka Kaisar Perang meringankan hukumannya. Kami mohon Paduka Kaisar Perang meringankan hukumannya. Kalau begitu, hukumannya 100 cambukan militer. Jika melanggar lagi, akan dihukum sesuai hukum militer. Terima kasih banyak, Paduka Kaisar Perang. Jenderal Langit Lihan telah bertindak lancang, memancing amarah Kaisar. Dia telah main hakim sendiri, dan memanjakan keluarga Li. Kejahatannya setimpal dengan hukuman mati. Tuan, ampuni nyawa saya. Tuan, saya tidak akan berani lagi. Jukue sedang membawa Qian Sui untuk bertemu tabib suci.
Jika terjadi sedikit saja kesalahan, suruh dia datang membawa kepalanya padaku. Hamba laksanakan. Sedangkan dia. Bawa dia ikut denganku ke kediaman Li. Tuan, ampuni nyawa saya. Siapa yang berani membuat onar di kediaman keluarga Li? Jadi kau, Lin Feng, yang telah membunuh putra bungsuku. Beraninya kau menerobos kediaman Li. Bocah tak tahu diri. Dengar ya. Sepupuku, Li Hai, adalah jenderal andalan Tuan Kaisar Perang. Tunggu sampai sepupuku kembali. Dia pasti akan mencabik-cabikmu. Kalian membicarakan dia, kan? Kalau begitu, masuklah. Nak, ada apa ini? Nak. Sepupu. Jangan takut, ya. Aku akan segera hubungi Dewa Perang Naga Hitam. Dia pasti akan membunuh bajingan ini. Ampuni aku. Lapor, Tuan Kaisar Perang. Bawahan sudah perintahkan untuk mengepung kediaman Li. Siapapun tidak akan bisa lolos. Dewa Perang Naga Hitam. Bukan, Anda salah orang, kan? Bagaimana mungkin dia itu Shura yang legendaris? Diam. Li Chao menganiaya adik kandung Tuan Kaisar Perang. Li Hai, berniat merebut tunangan Tuan Kaisar Perang. Keluarga Li kalian, apa hukuman yang pantas untuk kalian? Hukuman apa yang pantas? Keluarga Li totalnya ada berapa orang? Lapor, Tuan Kaisar Perang. Seluruhnya ada 23 orang. Maksudku, 9 keturunannya. Totalnya 132 orang. Tuan Kaisar Perang, ampuni kami. Ini, kan yang kau minta sendiri. Hukum mati 9 keturunannya. Jangan sisakan satu pun. Laksanakan. Lapor, Tuan Kaisar Perang. Saya baru saja dapat kabar. Nyonya Besar Ju membawa paksa Nona Ju Qiansui pulang. Apa? Nyonya Besar, pesta ulang tahun Anda yang lalu diganggu oleh si pecundang itu. Hari ini saya datang khusus untuk mempersembahkan hadiah berharga bagi Qiansun. Ini adalah kontrak senilai 100 juta yuan dari grup Qian. Juga ada sebatang ginseng 1000 tahun yang disiapkan khusus untuk Anda. Termasuk semua anggota keluarga Ju yang hadir di sini. Masing-masing akan mendapat 5 juta yuan. Dan yang lebih penting lagi, ada juga undangan ke perjamuan Shura. Bagaimana, Nyonya Besar? Seserahan dari keluarga Zhao kami cukup melimpah, bukan? Cukup. Tentu saja cukup. Hanya saja, saya dengar keluarga Li baru saja dibantai habis oleh Dewa Perang Naga Hitam. Kita mengadakan pernikahan di saat seperti ini. Apa tidak apa-apa? Keluarga Li dibantai? Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Terlebih lagi, ini pernikahan keluarga Zhao. Bahkan Dewa Perang Naga Hitam akan datang langsung. Apa yang perlu kutakutkan? Dewa Perang Naga Hitam saja akan datang ke pesta pernikahan ini. Kalau begitu, keluarga Ju kita pasti akan meroket. Qiansui, cepat berterima kasih pada Tuan Muda Zhao. Cepat, maafkan kami, Tuan Muda Zhao. Qiansui baru saja sembuh dari sakit parah. Jadi, reaksinya agak lambat. Aku tidak mau menikah. Bukan kamu yang memutuskan. Keluarga Li yang tidak tahu diri itu sudah musnah. Sekarang, hanya keluarga Zhao yang bisa memberi kita undangan. Cepat bersihkan dirimu dan layani Tuan Muda Zhao. Kulihat siapa yang berani. Yo, kukira siapa ini? Ternyata cuma anjing tak berguna yang baru saja selamat dari maut. Anggap saja kau beruntung. Keluarga Li telah memancing amarah Dewa Perang Naga Hitam. Hingga mereka dimusnahkan. Kalau tidak, sekarang ini kau sudah jadi mayat. Keluarga Li, akulah yang meracuni mereka. Hahaha. Bocah, kau ini ketagihannya. Berlaga jadi Shura Sang Raja Perang. Hah, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu sekarang juga. Lalu kulempar ke pasar gelap. Kulihat apa kau masih bisa berlaga. Jangan sentuh, Kak Feng. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Qiansui, kamu tidak perlu melakukan ini. Hanya keluarga Zhao rendahan. Bisa kuhancurkan dengan satu jentikan jari. Cukup, Lin Feng. Mau sampai kapan kamu membuat kekacauan ini? Pecundang tetaplah pecundang. Masih perlu dilindungi oleh seorang wanita. Ya. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Semua ini adalah seserahan dari Tuan Muda Zhao model. Tidak hanya memberikan undangan untuk kita, tapi juga harus memberi kita pesanan dari grup Qian senilai 100 juta. Ini baru namanya Liangsu dari keluarga Ju kita. Tidak seperti orang lain yang hanya mau untung tanpa modal. Kalau aku bisa memberikan semua itu, apa kalian akan setuju Qiansui menikah denganku? Cuma kamu tahu tidak, keluarga Qian itu orang terkaya di kota Jiangcheng. Bahkan kompleks villa termewah, Villa Puncak Awan, itu milik mereka. Jangankan surat undangan, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke gerbang grup Qian. Baik.
Jika kamu bisa mendapatkannya dari grup Qian, aku akan membiarkan kalian berdua menikah. Apa? 300 juta. Di belakang grup Qian ada Dewa Perang Naga Hitam. Kalau Kak Feng pergi ke sana, itu sama saja mengantar nyawa. Aku bersedia menikah dengan Tuan Muda Zhao. Kak Feng, kamu cepat pergi. Qian Sui, kamu tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan pesanan itu dan menikahimu. Nyonya besar, apa maksud Anda melakukan ini? Tuan Muda Zhao, jangan cemas. Nyonya besar, ini namanya sekali tepuk dua lalat. Di belakang grup Qian ada Dewa Perang Naga Hitam. Jika Lin Feng sampai berurusan dengan grup Qian, dia pasti mati. Baik, Nyonya besar. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu. Menunggu Qian Sui menikah denganku dengan sukarela. Hahaha. Nenek, aku mohon padamu, biarkan Kak Feng pergi. Kak Feng sudah berkali-kali menyamar sebagai panglima perang. Kalau dia pergi ke grup Qian, dia akan dalam bahaya. Si pengecut itu sendiri yang sudah setuju. Kalau dia dihabisi oleh keluarga Qian, itu murni akibat perbuatannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Bawa dia, kurung di kamar, tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Jangan, Neh. Jangan. Aku harus pergi ke grup Qian untuk mencari Kak Feng. Kak Feng itu orangnya terlalu gegabah. Kalau dia sampai membuat orang-orang grup Qian marah, akibatnya akan sangat gawat. Berhenti? Siapa kamu? Mau apa datang ke grup Qian kami? Aku datang untuk mengambil pesanan senilai 300 miliar dari direktur utama kalian. Hahaha. Omonganmu besar sekali. Kamu tahu tidak, yang datang ke grup Qian kami ini, semuanya adalah orang-orang paling terpandang di kota Jiangcheng. Lihat penampilanmu yang kere ini. Memangnya kamu pantas? Pesanan 300 miliar, katanya. Kamu mungkin belum pernah lihat uang 3.000 saja, kan? Cepat pergi dari sini. Jangan sampai mengotori mata para orang penting itu. Dasar memandang orang sebelah mata. Beraninya kamu. Cari mati. Kamu berani memukulku. Memukulku sama saja dengan mempermalukan keluarga Qian. Habislah kamu, keluarga Qian tidak akan melepaskanmu. Siapapun yang datang, sama saja. Akan tetap kuhajar. Anjing gila, kenapa kamu memukul wanita dari grup Qian? Kali ini masalahnya besar. Cepat ikut aku pergi. Mau pergi. Sudah terlambat. Pak Qian, ada orang yang membuat onar di bawah. Dia juga memukulku. Kak Feng, kenapa kamu gegabah sekali? Cepat pergi, biar aku yang selesaikan sisanya. Qian Sui, tidak apa-apa. Tenang saja, ya. Lin Feng, situasinya sudah gawat begini. Kamu masih saja membual. Cepat pergi, cepat. Beraninya memukul orang dari grup Qian kami. Masih mau kabur. Gak ada jalan keluar. Aku mau lihat, siapa yang seberani ini. Itu dia orangnya. Dia bukan cuma memukulku, tapi juga menghina grup Qian kita. Loh, ini kan teman kuliahku. Primadona kampus, Ju Qian Sui. Wah, sudah lama gak ketemu. Kamu masih tetap cantik dan memesona. Qin Shou Wen. Syukurlah, Pak Qin. Bisakah Anda, demi pertemanan kita dulu, melepaskan aku? Qian Sui, bukannya aku gak mau membantumu. Sebagai manajer umum, melihat bawahanku ditindas orang lain, aku gak mungkin diam saja, kan? Kecuali apa? malam ini, kamu temani aku tidur. Maka akan kuanggap semua ini gak pernah terjadi, dan aku akan melepaskan pecundang ini. Bagaimana? Cari mati? Ya, dasar gak tahu diuntung. Jangan harap kamu bisa keluar dari grup yang hidup-hidup hari ini. Panggil orang. Panggil orang. Lin Feng, kamu jangan gegabah. Cepat lepaskan tanganmu. Qian Sun gak akan kenapa-kenapa. Pergi? Kalian pikir grup Qian ini tempat apa? Bisa datang sesuka hati, dan pergi sesuka hati. Serang? Habisi dia? Jangan banyak omong. Kupatahkan saja. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Tuan, ayo pergi, ayo. Aku gak percaya kamu sendirian bisa mengalahkan kami. Yang sebanyak ini, serang dia. Hei, Tuan Muda Zhao,
grup kiannya Bang Feng dalam bahaya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Permintaan apapun akan aku penuhi. Syaratnya sederhana. Aku pasti akan menang. Nanti aku akan minum-minum di KTV Dahu. Hahaha. Baik, aku setuju. Akan kuselamatkan nyawa anjingnya. Jangan lupa janjimu padaku. Kalau tidak, aku bisa menyelamatkannya. Juga bisa melenyapkannya. Hajar dia untukku, tak peduli hidup atau mati. Serang. Enyah kau. Kamu jangan macam-macam, ya, di belakangnya ada Dewa Perang Naga Hitam. Dia bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jari. Naga Hitam? Takut? Ya, dengar baik-baik. Aku bukan hanya akan membunuhmu, tapi juga akan mengikat si Jalang Ju Xiansui itu ke ranjangku, dan menyiksanya di depan matamu. Naga Hitam. Anak buahmu, Qian Sowen, mau membunuhku dan Qian Sun. Apa? Anak buah Chen Peng. Kamu jangan bergerak. Aku akan segera memberitahunya. Dasar pura-pura. Beraninya orang sepertimu memanggil langsung nama Dewa Perang Naga Hitam. Dasar pura-pura. Beraninya orang sepertimu memanggil langsung nama Dewa Perang Naga Hitam. Diam, fondasi 100 tahun keluarga kian kita. Hancur di tanganmu, orang bodoh. Ayah, aku cuma memberi pelajaran pada seorang sampah. Bagaimana bisa menghancurkan keluarga? Diam, kalau bicara lagi, 9 turunan keluarga kian kita tidak akan selamat. Tuan Kaisar Perang. Bawahan ini tidak becus mendidik anak, sehingga telah menyinggung Tuan. Mohon Tuan Kaisar Perang memberikan hukuman. Dia benar-benar Tuan Kaisar Perang. Tuan, ampuni nyawaku, menghinaku, memakiku, semua itu tidak masalah. Tapi barusan, dia berani-beraninya mengincar Qian Sui. Patahkan satu kakinya, dan aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Tuan Zhao, kaki anak saya sudah dipatahkan. Bawahan ini juga akan menyerahkan seluruh aset grup keluarga Qian. Demi menjamin keselamatan seluruh keluarga. Itu tidak perlu. Siapkan untukku pesanan 300 juta untuk kerjasama dengan keluarga Ju. Baik, baik, baik. Saya akan segera menyuruh orang melakukannya. Bagus. Patahkan saja salah satu kakinya. Dipatahkan satu kaki oleh Tuan Jiang Huang itu sudah keberuntungan besarmu. Kirim anak pembangkang ini ke luar negeri. Selamanya tidak boleh kembali ke ibu kota. Baik. Kak Feng, kamu tidak apa-apa. Tenang saja, Paman baik-baik saja. Kita pulang. Kak Feng, kamu pulang duluan saja. Aku harus ke rumah keluarga Zhao dulu. Kenapa? Aku sudah memenuhi permintaan Nyonya Besar. Kita sudah bisa menikah. Cukup, jangan bicara lagi. Kalau bukan karena aku barusan menelepon Zhao Cheng, kamu pikir kamu bisa keluar dengan selamat dari grup Qian? Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Aku jadi merasa asing denganmu. Aku sangat kecewa padamu. Huan, jangan ikuti aku. Lin Feng, tidak kusangka kamu bisa kembali hidup-hidup. Meskipun aku tidak tahu apa alasannya, Presiden Qian melepaskan pecundang sepertimu. Tapi, apa gunanya kamu hanya kembali hidup-hidup? Yang diinginkan keluarga Ju adalah pesanan 300 juta itu. Benar, Nyonya Besar sebelumnya pernah bilang, kalau kamu bisa mendapatkan pesanan 300 juta itu, baru Qian Sui akan menikahimu. Kalau tidak, lebih baik kamu cepat enyah dari sini. Siapa bilang aku tidak dapat pesanannya? Ini adalah pesanan 300 juta yang diinginkan keluarga Ju. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar pesanan 300 juta. Aduh, menantuku, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bahkan Naga Hitam menghormatiku seperti dewa. Apa hebatnya seorang Qian Jing? Dipuji sedikit saja sudah besar kepala. Nyonya Besar, Anda harus lihat baik-baik. Jangan sampai tertipu oleh pecundang pembual ini. Siapa tahu, yang dia pegang itu palsu. Tentu saja yang dia pegang itu palsu. Kalau bukan karena aku yang mengingatkan. Aku takut dia sudah tertidur pulas. Masih mau dapat kontrak 300 juta. Lin Feng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menipuku dengan kontrak palsu. Bagus, Li Yun Feng. Kamu berani-beraninya pamer dan menipu dengan kontrak palsu. Aku jadi hampir tertipu olehmu. Dan kamu masih mau menikahi Qian Sui dari keluarga kami. Mimpi saja sana. Pengawal. Usir dia dari sini. Pengawal, usir dia keluar. Kurang ajar, Lin Feng. Kamu berani melawan nenek. Setelah kedokmu kubongkar, kamu jadi nekat, ya.
Qian Sui, ini pria yang kamu suka. Cara licik seperti ini memalukan sekali. Lin Feng, cukup. Sebenarnya kamu mau apa lagi? Kalau kamu terus begini, aku tidak akan peduli lagi sama kamu. Qian Sui, percayalah padaku, kontraknya asli. Percaya padamu. Melihat kelakuanmu beberapa hari ini, apa yang bisa membuatku percaya padamu? Sudah begini pun kamu masih keras kepala. Aku kenal orang di dalam grup Qian. Cukup dengan satu telepon dariku. Kedokmu pasti akan terbongkar. Aku ini karena menghargai Qian Sui. Makanya aku masih memberimu muka. Tapi jangan tidak tahu diri. Baik. Kalau begitu, telepon saja. Semuanya dengar baik-baik. Halo, Paman Wang. Saya Zhao Cheng. Saya dengar, akhir-akhir ini grup Qian menandatangani kontrak dengan keluarga Zhu. Benarkah? Seluruh dunia. Baik, terima kasih, Paman Wang. Lain waktu, saya pasti akan datang berkunjung. Ayahku dan Paman Wang membicarakan pesanan senilai 100 juta. Kenapa jadi 3? Apa jangan-jangan ayahku yang menelepon Paman Wang lagi? Benar? Pasti begitu. Aduh. Ternyata pesanan itu berkat tuan keluarga Zhao. Hampir saja diakui oleh si pecundang ini. Di kota Jiangcheng ini, hanya keluarga Zhao yang pantas bekerja sama dengan keluarga Qian. Ada orang yang tanpa malu mengaku itu jasanya. Nenek buyut, kita semua ini kan satu keluarga. Namanya juga keluarga, tidak perlu sungkan. Ini semua memang sudah seharusnya saya lakukan. Betul, betul, betul. Kita semua keluarga. Qian Sui, kamu bengong apa lagi? Cepat layani sana. Pesanan ini, grup Qian sampai berlutut memohon agar saya terima. Pesanan ini, grup Qian sampai berlutut memohon agar saya terima. Hahaha. Kamu ini pasti sudah gila karena tertekan. Ya, bisa-bisanya kamu membual seperti itu. Grup Qian sampai berlutut memohon padamu. Memangnya kamu tidak takut kualat? Lin Feng, tadi Paung sudah bilang dengan sangat. Ini karena hubungan keluarga Zhaoku dengan grup Qian. Jangan hanya karena harga dirimu yang menyedihkan itu. Kamu berpura-pura bodoh di depan fakta yang sudah jelas. Dasar pecundang tak tahu malu. Dulu pamer kerabat palsu. Sekarang, pamer pesanan palsu. Benar-benar sudah jadi kebiasaan berbohong. Undangan itu asli. Sampai detik ini pun, kamu masih saja pura-pura bodoh. Trik konyolmu itu sudah lama dibongkar oleh Tuan Muda Zhao. Dasar ya, ada saja orang. Siang malam selalu berhayal pungguk merindukan bulan. Coba saja kamu cari di tempat sampah. Siapa tahu masih bisa menemukan sobekan undangan palsu itu. Bawa saja itu untuk datang ke perjamuan Asura. Siapa tahu Dewa Perang Asura kasihan padamu. Lalu memberimu makan tahi. Undangannya dirobek. Omong kosongmu tidak ada habisnya. Ya, cepat enyah sana. Tuan Muda Zhao, Anda pastilah pilihan terbaik untuk menjadi menantu keluarga Zhu kami. Lalu undangannya. Undangan itu masalah kecil. Asalkan Qian Sui ikut pulang denganku untuk mengambilnya. Baik. Qian Sui, kenapa kamu masih diam saja? Cepat ikut Tuan Muda Zhao pulang. Kalian pikir keluarga Zhao pasti akan memberikannya pada keluarga Qin. Aku bisa membatalkan kualifikasi mereka hanya dengan satu telepon. Yun Feng, apa kamu sudah gila? Lin Feng, sudah cukup gilanya. Lin Feng, sudah sampai saat ini. Kamu masih saja bersandiwara. Kamu benar-benar menganggap dirimu Dewa Perang Asura. Ya, mau membatalkan kualifikasi keluarga Zhaoku. Dasar sampah tidak tahu malu, masih saja berlagak di sini. Kamu kira kami semua ini bodoh? Kalau aku jadi kamu, aku akan cepat-cepat cari lubang untuk sembunyi, biar tidak ditertawakan orang sampai sakit perut. Qian Sui, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa. Cukup, aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Qian Sui, Qian Sui. Berhenti, Tuan Muda Zhao, anak ini memang dari dulu susah diatur. Anda tenang saja, saya pasti akan mengantarnya sendiri ke kediaman Anda. Tidak perlu merepotkan Nyonya Besar. Qian Sui pasti akan datang mencariku. Hahaha. Asalkan aku mendapatkan Qian Sui. Undangan Qin itu pasti akan kuberikan. Nona Lu, kamu sedang merekam permainanku, ya? Bukannya masih 2 hari lagi. Nona Lu, sepertinya ini ada masalah. Anda sebelumnya sudah berjanji pada Tuan Muda kami. Lagi pula, Nyonya Besar keluarga Anda sudah memilihkan untukmu. Sebaiknya kamu nurut saja. Jangan persulit kami. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan aku, hentikan. Aarg.
Awas kamu, sana lapor saja pada Zhao Cheng. Waktunya telah tiba. Akan kuhabisi seluruh keluarganya. Pergi. Terima kasih. Apa masalah yang kamu buat belum cukup banyak? Kamu berani-beraninya bicara sombong akan menghabisi keluarga Zhao. Aku memang sangat ingin. Kamu pergi 5 tahun, selama itu aku terus membantumu menjaga Yun Er. Lalu hasilnya, begini caramu membalasku. Apa kamu tahu betapa sedihnya aku? Xiao Sui, kamu salah paham. Cukup, aku tidak mau dengar lagi. Aku ingin dengar penjelasanmu. Jangan ikuti aku. Aku tidak mau bertemu denganmu. Nyonya besar Lu, gawat, sudah terjadi masalah besar. Kenapa panik begitu? Tidak sopan sekali. Ada apa? Si sampah Lin Feng itu memukuli orangnya Tuan Muda Zhao. Qian Sui juga tidak mau melayani Tuan Muda Zhao. Ada kabar dari keluarga Zhao. Mereka akan memberikan undangannya pada orang lain. Nenek. Cepat berlutut. Aku sudah lama menjodohkanmu dengan keluarga Zhao. Kamu malah berani membangkang berkali-kali. Gara-gara kamu, keluarga Ju kita jadi kehilangan undangan itu. Hari ini, kamu harus pergi ke aula leluhur keluarga Zhao. Kalau tidak, akan kupatahkan kedua kaki Lin Feng. Nenek, lalu aku ini dianggap apa? Hanya pion untuk keuntungan keluarga Ju. Masih berani membantah. Hentikan. Sampah ini. Masih berani datang ke sini. Ini semua karena kamu menyinggung Tuan Muda Zhao. Membuat Tuan Muda Zhao marah. Undangan yang sudah di tangan jadi melayang. Keluarga Ju kita jadi terpuruk begini. Kamulah biang keladinya. Lin Feng, aku mohon padamu. Tolong jangan bikin kacau lagi. Ya, pergi. Ikut aku. Aku jamin tidak akan ada yang berani menyakitimu. Ayo. Lin Feng, bagaimana aku bisa percaya padamu? Pergi. Pergi. Terima kasih. Enyah dari sini. Kita ini gegabah dan tidak becus. Demi keselamatannya, aku hanya bisa. Nenek. Kak. Aku akan bersiap-siap untuk menemani Tuan Muda Zhao. Nah, begitu baru benar. Tuan Muda Zhao sebentar lagi ulang tahun. Kamu mandi yang bersih. Siapkan hadiah, bawa ke sana, ya. UR. Kenapa? Kamu mimpi buruk. Kak, aku kangen sekali sama kakak. Kakak juga kangen kamu. Ayo, kita pulang. Kak, kita sudah tidak punya rumah lagi. Rumah kita sudah direbut oleh keluarga Ju. Adikku, tenang saja. Ada kakak di sini, semua akan baik-baik saja. Dan kakak janji padamu. Semua yang direbut oleh keluarga Ju, akan kakak ambil kembali untukmu, tidak kurang sedikit pun. Jangan, aku tidak mau kehilangan kakak lagi. Kita hidup tenang saja dengan Kak Qian Sui. Itu sudah cukup. Zhan Zhao. Gawat, Nona Qian Sui pergi ke KTV Da Fu Hao mencari Zhao Cheng. Apa? Zhao Cheng itu kan terkenal suka berbuat mesum. Kakak, cepat selamatkan Kak Qian Sui. Kamu tenang saja. Tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Tunggu kakak kembali, nanti kakak ajak kamu beli rumah. Is. Hahaha, Tuan Muda. Selamat ulang tahun. Qian Sui? Oh Qian Sui. Kamu masih belum mengerti juga. Yang Tuan Muda ini inginkan. Bukanlah barang-barang ini. Ayo, biarkan aku melihat bagian tubuhmu yang menggoda. Misalnya, ini. Hahaha. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja menidurimu. Hahaha. Ayo. Menari dulu untuk memanaskan suasana. Tunggu. Kalau memang mau menari. Mana bisa pakai baju seperti ini? Minum ini. Zetier. Kalau menari striptease, baru pas, kan? Aku tidak bisa. Kamu pasti bisa. Pergi, patahkan kedua kaki Lin Feng untukku. Lalu kalian berdua, habisi dia. Aku akan melakukannya,
Aku akan melakukannya. Aarg. Aduh, karena kamu mau menjamuku. Kenapa harus begini caranya? Atau perlu mereka membantumu? Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wangi sekali. Jangan. Hahaha. Mana mungkin wanita tercantik di Jiangcheng tidak wangi? Iya, kan? Tahan dia di sini untukku. Bokongnya kencang juga. Hahaha. Bokongnya kencang sekali. Hahaha. Singkapkan roknya. Cari mati. Cari mati, lanjutkan. Hei, istriku, kamu datang di saat yang tepat. Akan kutunjukkan sebuah pertunjukan langsung. Kak Yun, kenapa kamu di sini lagi? Kamu cepat bawa Yun Er pergi dari Jiangcheng. Tidak perlu. Hari ini, akan kukirim anjing ini ke neraka. Bocah, kenapa kau selalu merusak rencanaku? Hah, kalau bukan karena kau, Zhu Qiansui sudah kuhabisi. Apa ini kata-kata terakhirmu? Aku tahu kau punya sedikit kemampuan, tapi aku juga datang dengan persiapan. Jadi kau guru besar Tianxuan itu. Yang sering membuat masalah untuk Tuan Muda Zhao. Guru besar Tianxuan? Cih, orang rendahan dari mana? Lelucon, guru besar Tianxuan itu seorang maha guru. Dia murid dari Dewi Agung Zukue, dewa perang nomor 1 di bawah Kaisar Perang. Peringkat kelima dalam daftar pembunuh bayaran. Hari ini. Oh, jadi dia muridnya Zukue. Tuan Muda Zhao, aku mohon, lepaskan Kak Feng. Aku bersedia menari telanjang untukmu. Aku akan menemanimu. Niat membunuhku sudah bulat. Sudah terlambat. Lanjutkan, lanjutkan. Terima kasih. Formasi pembunuh massal. Beraninya kau membelakangi guru besar ini, cari mati. Tidak mungkin. Aku belajar dari Dewa Perang Zukue dan sudah mencapai tingkat cermin pengintai dewa. Bagaimana bisa tingkatanmu lebih tinggi? Kau ini sebenarnya siapa? Kau tidak pantas untuk tahu. Zukue, masih belum mau masuk. Hamba gagal mendidik murid. Hamba bersedia menerima hukuman. Jadi, ini murid hebat yang kau didik. Hahaha. Cih, si Lin Feng itu sewa aktor lagi untuk bikin sandiwara, kan? Meskipun kau mengalahkan seorang maha guru, itu hanya membuktikan kalau kau cuma seorang jagoan kasar saja. Keluarga Zhaoku ini didukung oleh Dewa Perang Heilong. Asal kau tahu, hanya dengan satu jentikan jari, aku bisa memusnahkanmu dan seluruh keluarga Zhao Mu. Berapa Lin Feng itu membayarmu? Aku akan bayar kau 10 kali lipat. Kebetulan malam ini bantu aku melampiaskan hasrat. Hahaha. Tiansui, sialan, beraninya kau memukulku. Guru mulia, ampuni nyawa saya. Tianshuan telah dihasut oleh orang jahat, sehingga melakukan hal bodoh. Guru, ampuni nyawa saya. Guru. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau dia memang gurumu, berarti dia adalah Dewa Perang Zukue. Asura. Bukan, dia bahkan tidak punya pedang Asura. Bagaimana mungkin dia Kaisar Perang Asura? Tidak mungkin begini. Takkan mengorbankan diri, takkan meneteskan air mata. Yu. Demi balas dendam semua makhluk di dunia, mampu membantai seluruh alam fana. Inilah pedang Asura yang legendaris itu. Tuan Kaisar Perang, hamba yang rendahan ini tidak tahu diri, telah menyinggung Tuan. Mohon Tuan ampuni nyawa hamba. Kaisar Perang Asura, Kaisar Perang Asura, Kaisar Perang Asura, ampuni aku. Aku bisa menjadi anjingmu. Arg. Lihat, gonggonganku merdu, kan? Aku juga bisa menjulurkan lidah. Ampuni aku, Raja Perang Asura. Membunuhmu itu terlalu mudah untukmu. Zukue, lumpuhkan ilmu Tianshuan. Kirim ke Departemen Hukum Militer untuk dihukum. Baik. Sedangkan kau, Zukue, sita semua aset keluarga Zhao. Usir mereka dari wilayah ini.
Berikan hukuman pada Zhao Cheng. Hukuman tulang Asura adalah... Apa itu cincin tulang Asura? Jumlah tulang di tubuh manusia ada 206, tapi paling banyak hanya bisa dipatahkan menjadi 1386 keping. Tenang saja, kamu tidak akan mati, tapi sisa hidupmu tidak akan pernah tenang. Laksanakan hukumannya. Tidak. Jangan, Tuan Asura. Tuan Asura. Ampuni nyawaku, Tuan Asura. Tuan Asura. Ampuni nyawaku yang hina ini. Zukue Qiansui hanya pingsan. Dia tidak apa-apa. Kamu antarkan dia pulang dulu. Aku akan mengajak Yun Er membeli rumah. Baik. Kak, ini kan perumahan elit di Jiangcheng. Kenapa kita ke sini? Tentu saja untuk pulang. Pulang, Kamu ini benar-benar seperti hantu, ya, muncul di mana-mana. Aku datang untuk melihat rumah. Kamu sampai mengikutiku ke sini. Jangan-jangan karena adikku menolakmu. Kamu jadi mau mengejarku. Dengar, ya, kamu itu pungguk merindukan bulan. Mengikutimu. Memangnya kamu pantas? Hahaha, kamu tidak mengikutiku. Lalu kenapa kamu ada di sini? Karena aku tinggal di sini. Karena aku tinggal di sini. Lucu sekali. Sifat sombong dan angkuhmu itu ternyata tidak berubah sedikit pun. Ya, orang-orang yang tinggal di sini itu orang-orang hebat semua. Bahkan keluarga Zhao sekalipun hanya bisa membeli villa kecil di sudut perumahan ini. Sekalipun kamu dan adikmu itu dijual, kalian tidak akan sanggup membeli satu batu bata pun di sini. Satpam, awasi baik-baik. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Nanti bisa mengganggu penghuni lain. Berhenti, kamu tuli, ya. Tidak dengar Nona Ju bilang apa. Ini perumahan Puncak Awan. Bukan tempat untuk gembel sepertimu. Cepat pergi sana. Nanti kalau ada pemilik rumah yang menghajarmu, aku tidak bisa menahannya. Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Ini kartu akses pemilik perumahan Puncak Awan. Kamu pikir bisa menyelinap masuk hanya dengan kartu rongsokan yang kamu pungut. Kartu pemilik perumahan Puncak Awan yang paling rendah itu warnanya emas. Sedangkan kamu pakai kartu hitam. Kamu pikir mataku buta? Hah, cepat enyah dari hadapanku. Dasar memandang orang sebelah mata. Tuan, sebaiknya kita pergi saja. Lihat kamu, badan besar begitu. Masih kalah pengertiannya sama gadis kecil ini. Kulihat di depan ada kolong jembatan. Sepertinya cocok untukmu. Cepat sana cari tempat. Kalau telat, nanti tidak kebagian. Hei Long, kartu yang kamu berikan padaku. Sepertinya tidak bisa dipakai masuk ke perumahan Puncak Awan ini. Komandan, pasti ada kesalahpahaman. Saya akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Percuma kamu menelepon. Manajer Wang, kenapa Anda datang sendiri? Bocah tengik ini yang memakai kartu palsu dan mencoba menyelinap masuk. Tapi berhasil saya hentikan. Lihat saja penampilannya, seperti pencuri. Jangan banyak omong, tutup mulut anjingmu itu. Anda. Tuan Lin, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Tuan Lin yang datang. Saya sungguh lancang. Mohon dimaafkan. Pak Manajer, dia itu cuma penipu. Anda ini kenapa? Jangan banyak omong. Kartu ini adalah kartu akses tingkat tertinggi di perumahan Puncak Awan. Hanya ada satu. Beraninya kamu menyinggung pemilik rumah paling terhormat di perumahan Puncak Awan. Dengar baik-baik, kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Tuan Lin, kediaman Anda adalah hunian paling mewah di Villa Puncak Awan kami. Silakan ikut dengan saya. Kak, ini sebenarnya ada apa? Pemilik villa mewah ini adalah temanku. Jadi, dia meminjamkannya padaku untuk beberapa hari. Oh, begitu rupanya. Ayo. Gimana, Ying Er, suka rumah ini? Iya, Kak. Kapan kita ajak Kak Qiansui ke sini juga, untuk tinggal bersama? Paduka Zhan Huang, saya Nona Ju Qianmei dari keluarga Ju. Apakah Anda ada di dalam? Bagus sekali. Villa super mewah ini disiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Kaisar Perang Shura. Jangan-jangan Kaisar Perang Shura sudah tiba. Meskipun aku sudah menikah, tapi penampilanku tidak buruk. Kalau aku bisa menjalin hubungan dengan Kaisar Perang, aku akan menjadi orang kedua yang paling berkuasa di atas puluhan ribu orang. Paduka Kaisar Perang, saya, Ju Qianmei, datang secara khusus untuk mengunjungi Anda. Saya dengar Paduka Kaisar Perang sangat gagah dan tampan. Anda pernah sendirian membantai 100.000 musuh di perbatasan. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya hanya ingin bertemu dengan Paduka sekali saja.
Paduka Kaisar Perang, saya belum pernah menikah. Sekarang saya masih suci. Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya mengagumi Paduka. Setelah bertemu, saya akan langsung pergi. Kak, kenapa dia datang ke sini? Pakai panggil-panggil Paduka Zhan Huang segala. Dia itu gila, biar aku usir. Kak, jangan. Kita di sini cuma menumpang sementara. Jangan membuat masalah untuk pemilik rumah. Abaikan saja dia. Baiklah, karena Paduka sedang sibuk. Kalau begitu, saya permisi dulu. Lain kali saya akan datang berkunjung lagi. Tidak bisa. Besok aku harus datang lagi. Asalkan bisa menghabiskan malam bersama Kaisar Perang. Keluarga Juku bisa menjadi keluarga nomor 1 di kota Jiangcheng. Nyonya besar, sepertinya Kaisar Perang Asura sudah tiba di kota Jiangcheng. Apa? Kamu yakin? Nyonya besar, Anda masih ingat villa mewah di Puncak Genting? Villa itu disiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Kaisar Perang Asura. Villa itu sudah lama disiapkan. Bahkan Dewa Perang Naga Hitam pun tidak berhak tinggal di sana. Yang bisa tinggal di sana pastilah Sang Asura. Ini adalah anugerah dari langit. Sekarang keluarga Zhao telah diusir karena membuat marah Dewa Perang Burung Vermilion. Dan sekarang mereka diasingkan. Harapan keluarga Yo kita untuk mendapatkan undangan pesta Asura sudah tidak ada lagi. Nyonya, apakah Anda sudah mencoba menemuinya? Waktu itu aku berdiri lama sekali di depan pintu, bahkan mengatakan kalau diriku masih suci, tapi tidak ada yang menjawab. Pantas saja Kaisar Perang tidak membukakan pintu untukmu. Berita pernikahanmu dengan si tidak berguna itu pasti sudah tersebar luas. Kaisar Perang pasti sudah tahu. Kalau kita bisa menjalin hubungan dengan Kaisar Perang Asura, Kita. pasti bisa menjadi tamu terhormat di pesta Asura. Keluarga Zhao, keluarga Li, mereka semua hanyalah semut belaka. Mungkinkah Nyonya besar sudah punya rencana? Kudengar usia Kaisar Perang Asura tidak terlalu tua. Mungkin sebaya dengan Qian Sui. Lelaki sehebat apapun akan luluh di hadapan wanita cantik. Qian Sui adalah wanita tercantik di kota Jiangcheng. Aku tidak percaya Kaisar Perang tidak akan tergoda. Nyonya besar benar, ini semua karena Lin Feng sialan itu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Tuan Kaisar Perang. Qian Sui, Kaisar Perang sudah tiba di kota Jiangcheng. Cepat temui dia. Nenek, kamu anggap aku ini apa? Hadiah yang bisa seenaknya diberikan pada orang lain. Kamu baru saja memberikanku pada Xiao Cheng. Sekarang menyuruhku pergi menemani Raja Perang. Aku tidak mau pergi. Ini bukan urusan yang bisa kamu putuskan. Kalau kamu tidak pergi, akan kubunuh si tidak berguna itu. Lin Sen. Baik. Aku akan pergi. Tapi ini yang terakhir kalinya. Qian Sui, ketampanan dan karisma Paduka Raja Perang tak ada tandingannya. Jika kamu menikah dengannya, hidupmu akan kaya raya dan tanpa beban. Selain itu, keluarga Ju kita juga bisa menjadi keluarga paling terpandang. Saat itu, kamu akan menjadi pahlawan terbesar bagi keluarga Ju. Cukup. Aku akan pergi. Qian Sui. Sedang apa kamu di sini? Lin Feng, kenapa kamu ada di sini? Ini kediaman Paduka Raja Perang. Kalau sampai Paduka Raja Perang menemukanmu, kamu pasti mati. Cepat pergi. Ini kan rumahku. Sudah sampai begini, kamu masih saja bicara omong kosong. Kamu tahu tidak, aku datang ke sini hari ini demi menyelamatkan nyawamu. Xiao Sui, percayalah, semua yang kukatakan itu benar. Besok di perjamuan Asura, aku pasti akan datang. Feng, jangan bicara omong kosong lagi. Aku sampai malu mendengarnya. Kamu benar-benar menganggap dirimu Kaisar Perang Asura. Kalau kamu masih tidak mau sadar diri, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi. Qian Sui. Apakah perjamuan Asura sudah siap? Tenang saja, Paduka Raja Perang.
Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Pedang pusaka Anda, pedang perang Asura, sudah diambil. Apakah akan diserahkan kepada Anda sekarang? Tidak perlu. Pedang perang Asura akan diresmikan besok di Pesta Asura. Selain itu, sebarkan berita. Aku akan menikahi wanita dari keluarga Ju. Qiansui, kenapa kamu pulang secepat ini? Apa kamu bertemu dengan tuan besar itu? Tidak. Tuan Zhan Huang tidak ada di tempat. Nenek, Tuan Zhan Huang pasti sangat sibuk. Beliau sedang mengurus urusan lainnya. Tidak perlu buru-buru, suruh Qiansun pergi lagi nanti malam. Adikku sayang, masa depan keluarga Ju bergantung padamu. Tuan Zhan Huang pasti sibuk mempersiapkan pesta Asura. Beliau pasti akan kembali nanti malam. Senior, awasi gadis ini baik-baik. Jangan biarkan dia kabur lagi. Tenang saja, Nenek. Untuk masalah sepenting ini, saya jamin tidak akan ada kesalahan. Selamat, Nenek. Kabar baik? Kabar yang sangat baik. Selamat, Nenek. Kabar baik? Kabar yang sangat baik. Kabar baik apa? Nenek, Tuan Zhan Huang baru saja membuat pengumuman. Beliau akan menikahi wanita dari keluarga Ju. Apa itu benar? Tentu saja benar. Kalau Nenek tidak percaya, silakan lihat. Aduh. Ini. Ini bagus sekali. Hari kejayaan keluarga Ju akan segera tiba. Nenek. Di keluarga Ju, anak perempuannya hanya aku dan Qiansui. Saat Qiansui berkunjung, Tuan Zhan Huang tidak ada di sana. Berarti, orang yang akan dinikahi Tuan Zhan Huang pastilah aku. Pasti aku. Saat aku berkunjung kemarin, Tuan Zhan Huang pasti sudah tertarik padaku. Tuan Zhan Huang ingin memberiku kejutan. Makanya dia tidak menemuinya. Sekarang, selain Tuan Zhan Huang, kamulah orang yang paling terhormat di kota Jiang. Benar-benar hanya di bawah satu orang, tetapi di atas puluhan ribu orang. Cucuku, kamu benar-benar anak paling hebat di keluarga Ju. Dalam hidupku, bisa memiliki cucu sepertimu. Sudah tidak ada penyesalan lagi. Nenek, aku pergi melayani Tuan Zhan Huang sekarang. Saat aku sudah menjadi Nyonya Zhan Huang, keluarga Ju kita pasti akan didatangi banyak orang penting. Mereka akan berebut datang untuk berkunjung. Nenek, saat itu tiba, Nenek akan menjadi matriark paling dihormati di seluruh kota Jiangcheng. Nenek benar. Cepatlah pergi. Jangan biarkan Tuan Zhan Huang menunggu terlalu lama. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa menyusup masuk? Bukan urusanmu. Lin Feng, biar ku beritahu yang sebenarnya. Ajalmu sudah dekat. Tuan Zhan Huang sudah tiba di kota Jiangcheng, dan beliau mengumumkan akan menikahiku. Aku pasti akan memberitahu Tuan Zhan Huang sendiri. Kalau kamu pernah menyamar sebagai dirinya, tenang saja. Mengingat kita pernah menjadi suami istri, aku akan mengurus jenazahmu. Terlalu percaya diri. Orang yang ingin kunikahi itu bukan kamu. Lin Feng, kamu benar-benar ketagihan berakting. Ya, benar-benar menganggap dirimu Asura Zhan Huang. Besok di perjamuan Asura, Tuan Zhan Huang sendiri yang akan mengumumkan pertunangan kita. Pada saat itu nanti, kita lihat saja apa kamu masih bisa berpura-pura. Hei, berhenti. Villa ini adalah rumahku dan Asura Zhan Huang nanti. Dasar sampah sepertimu. Jangan mengotori lantainya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, akan kusuruh satpam mematahkan kakimu. Awalnya, demi Ju Qiansui, aku masih bisa memberimu sedikit kelonggaran. Tapi sepertinya sekarang, sudah tidak perlu lagi. Naga hitam, sita semua aset keluarga Ju. Hahaha, sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Dewa Perang Naga Hitam hanya akan menuruti perintahku dan Zhan Huang. Memangnya kamu siapa? Masih mau menyuruh Dewa Perang Naga Hitam menyita aset keluarga Ju kami? Memangnya kamu siapa? Nona Ju, ada tamu di rumah. Sepertinya orang dari Dewa Perang Naga Hitam. Pasti Yang Mulia Kaisar Perang, yang menyuruh Dewa Perang Naga Hitam untuk mengantarkan seserahan untukku. Aku segera kembali. Sisa waktumu hanya tinggal 1 hari lagi. Nikmati, dan hargailah hari esokmu. Karena besok adalah hari kematianmu. Yang Mulia Kaisar Perang baik sekali, sampai mengirim orang untuk mengantar seserahan. Suami istri itu, kan satu tubuh. Kenapa harus repot ini? Seserahan apa? Kamu ini bicara apa? Saya datang atas perintah Dewa Perang Naga Hitam, untuk menyelidiki properti keluarga Ju kalian. Apa katamu? Menyelidiki properti keluargaku? Ini.
Ada apa sebenarnya? Pasti ada kesalahpahaman. Qian Mei dari keluarga kami adalah tunangan Yang Mulia Kaisar Perang. Apa kamu tidak takut membuat Yang Mulia Kaisar Perang marah? Saya hanya menjalankan perintah. Keluarga Ju kalian memiliki 5 properti yang bermasalah. Mulai hari ini, semuanya disegel. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyegel properti tunangan Yang Mulia Kaisar Perang. Masalah ini pasti akan kulaporkan apa adanya kepada Yang Mulia Kaisar Perang. Saat itu tiba, habislah riwayatmu. Gawat, para mitra bisnis yang sering bekerja sama dengan kita, rela membayar denda yang sangat tinggi untuk membatalkan kontrak. Lalu kita harus bagaimana? Kalau begini terus, keluarga Ju kita bisa bangkrut. Dasar sekelompok orang tak tahu diri. Nyonya besar, jangan panik. Setelah aku menikah dengan Yang Mulia Kaisar Perang, semua masalah ini pasti akan terselesaikan. Anda hanya perlu mengingat nama-nama mereka. Model, nanti akan kubuat mereka semua bangkrut. Nenek tidak perlu khawatir. Aset keluarga Ju kita memang memiliki beberapa masalah. Aku menduga ini adalah Tuan Zhan Huang. Demi melindungi aset keluarga Ju kita, beliau sengaja melakukan ini. Diam-diam menyingkirkan semua bagian yang kotor, lalu mengembalikan asetnya kepada kita. Qian Mi benar. Tapi kita masih punya utang puluhan juta ke bank. Jatuh temponya 3 hari lagi. Sekarang aset keluarga kita sudah disegel. Nenek, apa nenek lupa? Kita masih ada kontrak 300 juta dengan grup Qian, kan? Kontrak 300 juta dari grup Qian memang sudah ditandatangani. Tapi uang muka puluhan jutanya belum masuk. Meskipun aset kita disegel. Tapi pengiriman barangnya baru sebulan lagi. Dengan kemampuan Tuan Zhan Huang, aset keluarga Ju kita akan pulih dalam beberapa hari. Waktunya lebih dari cukup. Aku akan ke grup Qian sekarang juga. Tuan, bawahan Anda telah melaksanakan perintah Asura dan menyegel seluruh aset keluarga Ju. Bagus. Sebelum perjamuan Asura besok, singkirkan semua kotoran di dalamnya. Aku ingin menyerahkan bisnis ini kepada Qian Sun dalam keadaan bersih. Laksanakan. Saya akan segera mengerjakannya. Direktur Qian, kenapa Anda yang turun tangan sendiri? Di mana putra Anda, Qian Showen? Anak itu membuat ulah. Sudah saya kirim dia ke luar negeri. Ada perlu apa kamu kemari? Direktur Qian, beberapa hari yang lalu, perusahaan Anda dan keluarga Ju kami telah menandatangani kontrak senilai 300 juta mengenai uang mukanya. Sepertinya belum kami terima. Mohon petunjuknya. Oh, jadi kamu datang untuk masalah itu. Soal kontrak ini, saya hanya mau berurusan dengan Nona Ju Qian Sui. Kamu tidak berhak. Direktur Qian, saya ini tunangan Tuan Zhan Huang. Bagaimana mungkin saya tidak berhak? Tunangan? Hahaha. Ini adalah perintah langsung dari Tuan Zhan Huang. Kalau kamu tidak terima, kamu bisa cari Tuan Zhan Huang sendiri. Baik, saya panggilkan adik saya sekarang. Tuan Heilong. Mengenai urusan Nona Ju, sudah saya laksanakan sesuai perintah Anda. Qian Mei, bagaimana urusannya? Aduh, nenek, direktur utama grup Qian itu. Dia bilang aku tidak punya kualifikasi untuk membahas pesanan dengannya. Dia hanya mau bekerja sama dengan Qian Sui. Dia juga bilang kalau ini perintah langsung dari Tuan Zhao Huang. HMPH, omong kosong. Menurutku, dia itu cuma bernafsu saja. Dia naksir Qian Sui. Qian Li, tunggu sampai kamu menikah dengan Tuan Zhan Huang. Dia pasti akan berlutut memohon maaf padamu. Nenek, sebaiknya nenek saja yang telepon King Sui. Tidak peduli Tuan Qian ini. Syarat apapun yang dia ajukan, penuhi saja semuanya. Yang penting sekarang adalah mendapatkan uang mukanya. Tapi anak itu dari dulu keras kepala. Mana mungkin dia mau mendengarkan? Aduh, nenek. Qian Sui itu hatinya sangat lembut. Nenek hanya perlu menggunakan sedikit cara. Dijamin dia akan patuh. Aku tahu harus bagaimana. Qian Sui, kamu sedang istirahat. Nenek. Nenek mau menjualku ke siapa lagi? Anak ini, kenapa bicaramu kasar sekali? Bagaimanapun juga, aku ini nenekmu. Permulaan. Nenek. Qian Sui, bagaimanapun juga kamu adalah cucuku. Kalau bukan karena keluarga Ju kita sedang kesulitan,
Mana mungkin nenek tega membiarkanmu melakukan hal seperti itu? Ini karena nenek sudah tua dan tidak berguna, tidak bisa menopang keluarga kita. Nenek yang bersalah padamu. Adik, sebelumnya memang keluarga Ju yang salah. Kumohon, maafkan kami, bisa beri kami satu kesempatan lagi. Sekarang, semua aset keluarga Ju sudah disita. Kami juga punya utang puluhan juta di bank yang tidak bisa dibayar. Dik, tolong bantu kami untuk yang terakhir kalinya. Baiklah. Katakan saja, sebenarnya apa yang harus kulakukan? Sekarang ini, Direktur Utama Grup Kian, secara khusus memintamu untuk menegosiasikan proyek senilai 300 juta. Pak Kian secara khusus memintaku. Aku sama sekali tidak kenal dia. Kenapa dia harus menyuruhku? Jangan-jangan ini seperti dulu lagi. Kian Sue. Dulu, nenek yang salah. Hahaha. Nenek tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kamu tenang saja. Aku akan pergi. Kalau bukan untuk menyelesaikan krisis ini, mana mungkin aku mau merendahkan diri memohon pada anak tidak berbakti itu. Nyonya besar tidak perlu marah. Walaupun Pak Kian ini usianya sudah lebih dari 50 tahun, tapi dia menguasai bisnis properti, dan juga Grup Kian, dua industri besar. Kali ini, meskipun kita memanfaatkan Kian Sue, tapi kalau dia bersama Pak Kian, hidupnya akan terjamin dan kaya raya. Jadi, kita tidak perlu merasa bersalah padanya. Kian Sue. Kian Sue, akhirnya aku menemukanmu. Kak Feng, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku ada urusan penting dengan Pak Kian. Tunggu aku di depan pintu. Jangan sekali-kali lupa mengetuk. Kian baik-baik saja, kan? Aku akan menelepon kenalanku untuk segera turun. Lin Feng, bisa tidak kamu jangan membuat masalah? Kamu pikir Pak Kian itu orang sembarangan? Mana mungkin hanya karena satu telepon darimu. Dia mau turun menemuiku untuk membahas proyek ini. Kian, percayalah padaku. Aku tidak akan membohongimu. Hei Long, suruh si Kian itu segera turun. Cukup, Lin Feng model. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu naik saja sekarang. Kamu jangan ikut keluar. Saya tidak tahu Nona Ju akan datang berkunjung. Mohon maaf tidak menyambut Anda dari jauh. Ini ada 2 buah kontrak. Selama Nona Ju menandatanganinya, dananya akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Pak Kian, ditransfer ke rekening saya. Bukankah ini kerjasama dengan keluarga Ju? Nona Ju, orang di atas sudah memberi perintah. Ini hanyalah kerjasama dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ju. Jika Anda secara pribadi mentransfer dana ke rekening keluarga Ju, kami terpaksa membatalkan kerjasama dengan Anda. Hanya bekerja sama denganku. Kenapa begitu? Hanya bekerja sama denganku. Kenapa begitu? Bawahan ini hanya menjalankan perintah. Anda sebaiknya tanda tangan saja. Tapi, aku tidak punya perusahaan. Kalaupun aku menandatangani pesanan ini, produk yang diminta dalam pesanan ini, aku juga tidak bisa mengirimkannya tepat waktu. Nona Ju, tenang saja. Besok, seorang tokoh besar akan menyerahkan perusahaannya ke tangan Anda. Tokoh besar yang mana? Aku kan tidak punya pengalaman bisnis. Bagaimana mungkin orang itu menyerahkan perusahaannya kepadaku? Ini adalah keputusan dari atasan. Bawahan ini juga tidak pantas untuk bertanya lebih jauh. Nona Ju, silakan tanda tangan saja. Pak Kian, terima kasih atas kerja keras Anda. Ini semua sudah seharusnya saya lakukan. Bawahan ini mohon undur diri. Sudah, Xiao Sui. Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk periksa kaki. Ayo. Halo, Kian Sue. Bagaimana negosiasi pesanannya? Aku sudah bicara dengan bos Kian. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningku. Apa? Sudah ditransfer ke rekeningmu. Kenapa aku tidak menerimanya? Bos Kian bilang, untuk pesanan ini, dia hanya mau bekerja sama denganku. Bagaimana mungkin? Kian Sue, cepat transfer uangnya ke rekening kakakmu. Kalau aku transfer uangnya ke rekeningmu, pesanannya akan dibatalkan. HMPH, kamu benar-benar ada main dengan si Kian itu. Masih bilang pesanan akan dibatalkan. Kamu bahkan tidak punya perusahaan. Memangnya kamu mau kirim produknya pakai apa? Kian Sue, dulu aku menyuruhmu bekerja sama dengan Shao Cheng. Tapi kamu selalu menolak.
Ternyata kamu sudah lama main serong dengan Bos Qian. Keluarga Ju sedang dalam kesulitan. Sebagai anggota keluarga Ju, kamu malah diam saja. Aku sudah membesarkan anak yang tidak tahu diuntung sepertimu. Mas Feng, kenapa kamu tutup teleponku? Aku belum selesai menjelaskan pada nenek. Kamu jelaskan pun, mereka tidak akan percaya. Sudahlah, ayo pergi. Oh ya, Mas Feng, kenapa Pak Qian sangat hormat padamu? Oh, Bos Qian itu, dulu adalah bawahan ayahku. Jadi, dia sangat sopan padaku. Oh, begitu rupanya. Qian Sui, kalau begini kamu susah bergerak. Sulit untuk jalan sampai ke rumah sakit. Sekalian saja kita ke dealer untuk membelikanmu mobil. Qian Sui, temani aku ke toilet, yuk. Baiklah. Loh, ini kan Yo Qian Sui, si primadona sekolah kita dulu. Wah, kamu dulu itu adalah gadis paling pintar dan paling cantik di kelas kita. Loh, hahaha. Pria yang masuk bersamamu tadi pacarmu, ya? Astaga, kamu ini, selera memilih priamu parah banget, ya? Lihat deh, kakimu sudah pincang begitu. Dia nggak ada niat belikan kamu mobil. Beda sama Yo Tauku. Setiap hari dia lihat aku capek kerja. Hari ini dia memaksa mengajakku ke sini. Katanya mau membelikanku mobil mewah. Qian, tidak semua pria sehebat kita. Dia sedang sedih, tahu. Kamu jangan mengungkit lukanya lagi. Qian Sui, akhir-akhir ini kamu pasti susah bepergian. Aku belikan mobil untukmu, ya? Kamu ini benar-benar sombong. Ya, di sini ini tempat khusus jual mobil mewah. Satu mobil paling murah harganya 4-500 ribu yuan. Cuma modal kamu. Memangnya kamu mampu beli? Jangan-jangan kamu beli mobil bekas tabrakan di sebelah. Lalu mengaku-ngaku itu mobil baru. Ya, Qian Sui. Kamu harus buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai ditipu orang yang punya niat tersembunyi. Qian, mereka itu sudah sama-sama rela. Yang satu suka membual, yang satunya mau saja dibohongi. Kita lihat saja, aku sih tidak masalah. Iya, sayang, kamu benar. Qian, ini. Ini teman kuliahku, Liu Qian. Dan ini pacar Liu Qian. Halo, kamu jangan kecil hati. Pacarku ini adalah asisten pribadi Presdir Qian dari Yunding Real Estate Group. Aku bisa. Demi Qian Sui, carikan kamu pekerjaan. Katakanlah jadi satpam selama belasan tahun. Walaupun tidak bisa seperti pacarku, yang sekali keluar uang langsung belikan aku mobil Mercy. Tapi untuk beli mobil baru seharga 100 ribuan yuan, seharusnya sudah cukup, kan? Hahaha. Tidak masalah, urusan sekecil ini. Serahkan saja padaku. Mercy masih tidak pantas untuk Qian Sui. Qian Sui, pacar macam apa yang kamu cari? Omong besarnya ini benar-benar bikin orang tertawa. Sekilas lihat saja sudah ketahuan, dia itu orang miskin norak yang tidak punya wawasan. Kalian lihat, ini kunci mobil Mercedes, loh, harganya 1 miliar lebih. Aduh, Qian, mereka mana ngerti kita? Ya, nggak bisa salahin mereka juga. Lagi pula, orang kere seperti dia, mobil seharga 1 miliar lebih itu cuma mimpi buatnya. Hahaha. Asalkan Mas Feng yang beli, aku pasti suka. Cih. Romantis sekali, ya. Kalau begitu, sana pakai saja mobil bututmu itu. Aku mau ambil mobil Mercedesku. Pacarmu baik sekali, ya. Pakai namamu buat kredit mobil DP 0%. Setelah beberapa bulan mainin kamu, dia bakal ninggalin kamu. Lalu cari yang baru, tanpa keluar modal sepeser pun. Kamu, Yo tahu, apa yang dia bilang itu benar. Qian, jangan dengar omong kosongnya. Uangku lagi kupakai untuk main saham. Mana mungkin aku putus denganmu. Tunggu beberapa tahun lagi. Setelah aku untung jutaan, cicilan mobilmu akan langsung kulunasi semua. Mereka itu cuma iri dan dengki. Kamu, sombong sekali. Kalau mampu, belikan pacarmu Mercy lunas, dong. Betul. Kamu malah berani-beraninya mengadu domba hubunganku dengan pacarku. Kalau kamu memang hebat, ya beli juga satu, dong. Tuan Lin, ini kontrak pembelian mobil Anda. Mobil Hilbert yang Anda beli sudah tiba. Ini kunci mobil Anda. Mas Feng, dari mana kamu dapat uang untuk beli mobil semahal ini? Tidak mungkin, motor kecil, nilainya puluhan miliar. Kalian harus lihat baik-baik, orang kere seperti ini. Mana mungkin bisa beli mobil seperti ini?
Jangan-jangan salah orang. Kliennya ditipu orang. Orang seperti dia ini. Hilbert itu mobil mewah edisi terbatas. Tahu, dia bahkan nggak pantas menyentuhnya. Mana mungkin dia sanggup beli? Mohon Anda berdua bicaranya lebih sopan. Pak Lin memiliki kartu Supreme Tiantea. Beliau adalah pelanggan kami yang paling terhormat. Selain itu, beliau adalah orang pertama tahun ini yang membayar lunas untuk pembelian mobil mewah senilai ratusan juta. Mana mungkin saya salah ingat? Tentu saja ini benar. Pembelian mobil lunas 120 juta. Pemilik mobil, Ju Qiansui. Kak Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tenang saja, Qiansui. Uangku ini dijamin bersih. Kamu pergi saja. Kami akan ke rumah sakit naik mobil. Ini tidak mungkin. Tunggu. Itu mereka. Bos Qian hari ini baru saja menandatangani pesanan dengan Ju Qiansui. Mungkin juga sudah bicara dengan Lin Feng. Jangan-jangan. Lin Feng orangnya grup Qian. Mobil ini hadiah dari bos Qian untuk Liu Qiansui. Atau bahkan dibeli Lin Feng pakai uang perusahaan. Kan, sudah kubilang, lihat saja tampang melaratnya itu. Mana mungkin bisa beli mobil mewah seperti ini. Kebetulan malam ini ada reuni teman sekelas. Aku akan panggil semua orang untuk datang. Dan membongkar kedoknya di depan semua orang. Sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis ini. Cara apa? Perjamuan Asura besok. Begitu berita pesta pernikahanmu dengan Yang Mulia Kaisar Perang tersebar, bank tidak akan punya nyali untuk menagih utang kita. Bukan cuma tidak berani menagih, mereka malah akan mendekati kita dan memberi kita lebih banyak pinjaman. Nenek buyut memang bijaksana. Apa yang Anda katakan benar. Tapi, kita kan belum punya undangannya. Kamu tenang saja. Yang Mulia Kaisar Perang selalu melakukan segalanya dengan sempurna. Dia pasti tidak akan melupakanmu. Tapi, Mas Feng, menurutmu aku harus pergi? Nggak. pergi saja. Teman-teman sekelas kan juga bisa jadi koneksi. Bertemu dengan mereka bukan hal yang buruk. Aku temani kamu pergi, ya? Aku nurut Mas Feng. Kian, kamu akhirnya datang juga. Semuanya sudah kumpul. Cuma kamu yang ditunggu. Sini, duduk. Tunggu saja sampai pacarku datang. Lihat saja bagaimana aku akan membongkar kedokmu. Pacar yang sok pamer ini. Gak nyangka primadona sekolah kita, Ju Qiansui, bakal datang. Itu pacarmu. Kenalin dong ke kita. Qiansui kan dari keluarga terpandang. Wajahnya juga cantik begini. Pasti pacarnya ini juga bukan orang sembarangan, kan? Kalau tidak, mana mungkin dia pantas untuk Qiansui? Tentu saja. Pacarnya Qiansui ini, tadi, pagi-pagi sudah membelikannya mobil mewah seharga miliaran. Wow, mobil mewah miliaran. Mobil miliaran, dikasih begitu saja. Berarti kekayaannya bisa puluhan miliar, dong. Dengar-dengar keluarga Su sudah bangkrut, ya, bagaimana caranya dia bisa dapat pacar sekaya itu? Ya mau bagaimana lagi, orang dianya cantik. Boleh tahu, masnya kerja di mana? Ya, kerja. Dia itu cuma anjing suruhan bos Qian. Wah, kamu benar-benar. Tapi, asalkan aku sudah siap, dia pasti akan lari terbirit-birit. Loh, ini kan Pak Yo dari Yunding Real Estate. Dengar-dengar pendapatan tahunan Pak Yo miliaran. Kian, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Dilihat dari nada bicara Pak Yo, apa jangan-jangan ada masalah dengan nilai nol ini? Sayang, maksud kamu barusan ngomong gitu apa? Nona Yo sepertinya belum tahu. Ya, mobil mewah seharga 100 juta itu, kemungkinan besar, adalah pemberian Tuan Qian. Kalau memang mobil itu pemberiannya dia, berarti dia menggelapkan dana perusahaan. Nggak mungkin. Qiansui kan pintar. Mana mungkin dia bisa ditipu sama pria seperti itu? Ini fakta, 100% benar. Aset senilai 100 juta itu, ditarik dari rekening perumahan Yunding. Mas Feng, apa yang mereka bilang itu benar? Tentu saja tidak. Kalian semua belum tahu, kan? Orang ini adalah Lin Jiayu dari kota Jiangcheng. Dulu, karena melakukan kejahatan. Nggak tahu kenapa kamu bisa keluar. Orang yang sudah pernah masuk penjara, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Tuh, kan, apa ku bilang? Dia kelihatannya juga bukan orang kaya. Sayang, untung kamu menyadarinya. Kalau tidak, Qiansui kita bisa-bisa ditipu sama orang yang punya niat buruk.
Mengandalkan mobil pemberian orang lain untuk menyenangkan wanita. Qian Sui, pacarmu hebat juga, ya. Kamu nggak dengar Buyo bilang, belum tentu itu pemberian Tuan Qian, tapi pacarnya yang diam-diam menggelapkan dana perusahaan untuk membelinya. Nyalinya besar juga, ya. Dana ratusan juta berani dia gelapkan. Mas Feng, aku nggak peduli kamu punya uang atau tidak, tapi kenapa kamu bisa melakukan ini cuma demi gengsi? Sudah, cukup, kamu jangan bicara lagi. Tuan Qian sudah menandatangani kontrak 300 juta denganku. Mana mungkin dia memberiku mobil seharga ratusan juta lagi? Pasti kamu yang diam-diam menggelapkan dana perusahaan untuk beli mobil ini. Beraninya kamu, cepat kembalikan mobilnya. Mobil ini. Benar-benar aku beli sendiri. Jangan berpikir macam-macam. Hahaha. Sudah, nggak apa-apa. Begini saja, aku telepon Kak Qiang. Biar kamu ketahuan belangnya sekarang juga. Kalau sampai bos Qian tahu kamu menggelapkan dana perusahaan, menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu? Jangan coba-coba menelepon. Qian, soal kejadian tadi siang, aku minta maaf. Aku mohon padamu, Ju Qian Sui. Saranku, ya, coba periksakan matamu. Coba kamu pikir, waktu sekolah dulu, banyak sekali pria baik yang mengejarmu. Tapi kamu tidak melirik mereka sama sekali. Sekarang malah dapat pria tak berguna yang suka membual dan menggelapkan dana perusahaan. Halo, primadona kampus. Tidak kusangka kamu jadi seperti ini hanya karena seorang pecundang yang bergaya sok kaya. Jadi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Qian Sui, kamu seharusnya berterima kasih pada Qian dan Pak Dirutju. Kalau bukan karena mereka, kamu mungkin masih tidak tahu apa-apa dan terus dibodohi oleh penipu itu. Nona Ju. Mengingat kamu dan Qian dulu teman sekelas, aku bisa saja tidak memukulmu. Tapi, apa orang yang bersekongkol dengan penjahat dari luar seperti dia bisa diandalkan? Kalau kamu mau menghentikan kerugianmu sekarang, masih belum terlambat. Kalau tidak, aku jadi khawatir. Perkataan Pak Dirutio benar, Qian Sui. Kamu harus dengarkan nasihat. Menggelapkan dana 100 juta. Kalau sampai diusut, dia bisa mendekam di penjara seumur hidup. Menurutku, ya, Qian Sui lebih pantas bersama orang hebat seperti Pak Dirutio. Hanya orang hebat yang sepadan denganmu. Nona Ju, ini kartu nama saya. Saya bisa perkenalkan beberapa pemuda berbakat dan berkedudukan tinggi, seperti saya. Nanti saya bisa hubungi mereka secara pribadi untukmu. Meskipun Liu Qian cantik, tapi dibandingkan Nona Ju, dia masih jauh. Yang katanya menghubungi secara pribadi itu hanyalah sebuah dalih. Orang yang harus dihubungi cuma aku. Aku harus menjatuhkannya. Lin Feng, kamu dengar aku tidak? Cepat kembalikan mobilnya. Sekarang mundur selagi masih ada waktu. Mobil ini benar-benar aku yang pergi sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bos Qian. Kenapa? Cik, Kak. Bocah ini. Kalau nggak punya banyak akal, jangan sok pintar. Nanti malah celaka sendiri. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung mencari Luo Panshan sekarang juga, sambil berlutut. Siapa tahu, kan, bos Qian jadi senang. Dan mengampunimu. Bos Qian akan sampai di sini dalam 5 menit. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Hah, berani-beraninya memerintah bos Qian. Jangan-jangan kelamaan di penjara. Ya, otaknya jadi bodoh. Kenapa juga Qian Sui cari pacar seperti ini? Manajer Yo sudah membongkarnya. Masih saja berlagak kuat. Yah, namanya juga orang. Kalau topeng dipakai kelamaan, dia akan mengira itu wajah aslinya. Jadi tidak bisa dilepas lagi. Loh, bos Qian, kenapa Anda bisa ke sini? Saya hanya datang ke acara kumpul-kumpul teman. Kenapa sampai merepotkan Anda datang sendiri? Minggir. Bawahan memberi hormat pada Tuan Lin. Bawahan datang terlambat. Mohon Tuan Lin memaafkan. Bos Qian, Anda tidak salah orang, kan? Bocah ini menggelapkan aset Villa Yunding sebesar 100 juta. Dia itu pencuri. Tutup mulut busukmu. Tuan Lin adalah pemilik Villa Yunding. Jangankan menggelapkan 100 juta. Kalaupun Villa Puncak Awan dijual, itu juga haknya Pak Lin. Justru kamu, berani-beraninya memfitnah Pak Lin di sini. Cepat kemasi barangmu dan angkat kaki dari sini. Ini tidak mungkin. Bos Qin, bagaimana mungkin dia pemilik Villa Puncak Awan? Dia itu cuma seorang kriminal. Tutup mulut kalian semua. Kalian pikir Pak Lin itu orang sembarangan. Beraninya kalian memfitnah beliau. Bicara macam-macam lagi, kuhabisi kalian. Pak Qian, saya tidak mau. Kedepannya Villa Puncak Awan masih punya penghuni seperti ini. Bawahan mengerti, saya salah. Masih diam saja di situ. Kenapa dia belum pergi juga? Pak Qian, saya punya mobil, punya rumah, punya anak buah, dan cicilan utang yang sangat banyak. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini.
Pak Lin, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Kian tua, kirimkan undangan Asura untuk keluarga Zhao dan keluarga Ju. Besok, malam Asura akan menjadi hari kiamat mereka. Bawahan laksanakan. Masih punya muka kamu kembali ke sini, Nenek. Dia itu sekarang tamu kehormatan mantan direktur utama. Loh, kita tidak bisa bicara begitu sama dia. Nenek, kakak, aku lelah. Uang yang kalian minta, besok akan kuberikan pada kalian. Direktur Kian, ada urusan apa Anda datang kemari? Saya datang untuk mengantarkan surat undangan. Adik, lihat, benarkan kataku? Paduka Panglima Perang tidak akan melupakanmu. Ini buktinya, undangannya sudah diantarkan. Terima kasih sudah merepotkan Anda. Kelak, saat Paduka Panglima Perang kita menikah, beliau pasti tidak akan melupakan keluarga Chen. Undangan ini untuk orang lain. Nona Yo. Kurang ajar kamu, Ju Qiangju. Apa kamu sudah tidur dengan si kakek Kian itu? Makanya dia datang membawakanmu undangan perjamuan Asura. Kak, jaga mulutmu. Undangan apa? Aku tidak tahu apa-apa. Lancang, beraninya menghina tamu Tuan Lin. Kamu berani memukulku. Aku ini tunangan Kaisar Perang Asura. Bahkan keluarga Kian kalian pun bisa kuhancurkan dengan jentikan jari. Nona Ju, saya di sini atas perintah Tuan Lin. Saya datang khusus untuk mengundang Anda ke perjamuan Asura. Apa? Mengundangku? Nona Ju, silakan. Mohon tunjukkan undangan Anda. HMPH, aku ini tunangan Kaisar Perang. Aku datang ke perjamuan Asura. Memangnya butuh undangan? Perintah dari atasan. Yang tidak punya undangan dilarang masuk. Berani sekali kamu. Tunggu saja sampai nanti Kaisar Perang mengumumkan statusku. Kamu orang pertama yang akan kuhabisi. Cepat bawa kami masuk. Di acara sepenting ini. Mana mungkin Xian Mei tidak hadir. Bos Kian, bagaimana kalau biarkan saja mereka masuk? Bagaimanapun juga, mereka keluargaku. Nona Su, silakan Anda yang atur. Semua terserah Anda. Hah? Begitu dong. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya Kaisar Perang. Perlakukan aku dengan baik. Nanti akan kucarikan pria baik-baik untukmu. Nona Yo, Nona Lin, silakan Anda berdua duduk dulu. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bos Kian, silakan masuk. Tidak kusangka, ya, Kian Sue, hubunganmu dengan Bos Kian baik sekali. Ya, sebagai tunangan Tuan Kaisar Perang, beraninya dia mengabaikanku. Aku datang menjemputmu, dan kamu juga, Lin Yuner. Pantas saja dulu dia bersumpah mati-matian tidak akan mau. Ternyata dia sudah lama main serong dengan Bos Kian. Dua wanita melayani satu pria. Kamu sama tidak tahu malunya dengan kakakmu. Aku tidak punya kakak perempuan. Jangan asal bicara kamu. Cih, melihat hubungan kalian berdua. Benar-benar menggelikan. Bos Kian, demi memperkenalkan kalian berdua, kepada Yang Mulia Kaisar Perang. Dia benar-benar bersusah payah. Ya, sayang sekali. Kian Mei akan segera menjadi permaisuri Kaisar Perang. Kalian tidak punya kesempatan. Kalau kalian tidak bisa bicara baik-baik, aku bisa bantu menjahit mulut kalian. Lin Feng, berani sekali kamu. Kamu sudah berulang kali menyamar sebagai Yang Mulia Kaisar Perang. Masih berani-beraninya muncul di perjamuan syura milik beliau. Aku adalah syura itu sendiri. Kalau aku tidak muncul, bagaimana aku bisa membereskanmu? Lin Feng, sampai sekarang kamu masih saja membual. Hanya saja, pakaian putihmu ini agak tidak cocok dengan ucapanmu. Kalau kamu memang benar Yang Mulia Kaisar Perang, masa sampai harus memakai baju koki dan datang ke perjamuan syura ini untuk numpang makan dan minum gratis? Nyonya besar tidak perlu sekeras itu. Yun Feng, sebagai istri Kaisar Perang, aku memberimu sepiring hidangan ini. Kamu harus menghargainya. Ya, siapa tahu, ini adalah makanan terakhirmu. Kak, sebaiknya kakak cepat pergi dari sini. Benar, Kak Feng, mumpung Yang Mulia Kaisar Perang belum datang. Cepatlah pergi. Mau pergi? Sepertinya sudah terlambat. Di sekitar sini semuanya adalah orang-orangnya Kaisar Perang. Kalian tidak akan bisa lolos. Kian Sue, Yinger, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kian Sue, sebentar lagi aku akan memberimu sebuah hadiah. Sekaligus, hadiah besar untuk keluarga Zhao dan keluarga Ju.
Kamu masih berani besar mulut di sini. Kamu benar-benar orang pertama yang kulihat cari mati. Hari ini, Tuan Zhan Huang akan mengumumkan pesta pernikahan denganku. Saat itu tiba, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Kak Feng, sebaiknya kamu cepat pergi. Jangan mengambil risiko. Aduh, panggilannya mesra sekali. Kak Feng, hubungan kalian dalam juga, ya. Lin Feng, kamu belum tahu, kan? Ju Qiansui itu wanita simpanan Bos Qian. Kalau sampai Bos Qian melihat kalian semesra ini, dia pasti akan mengusirmu keluar. Lin Feng, mengingat kamu pernah menjadi menantu keluarga Ju kami tidak akan melaporkanmu. Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Jangan mengotori tempat Tuan Zhan Huang. Terima kasih. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Kamu mau kabur? Ya, Qian Mei. Kamu jangan pedulikan dia. Tuan Zhan Huang akan segera tiba. Dia akan mengumumkan pernikahan kalian. Jangan sampai kamu korbankan hal besar demi hal kecil. Seperti yang kita semua ketahui, perjamuan syura kali ini diadakan atas perintah langsung dari Tuan Zhan Huang. Selanjutnya, marilah kita sambut Tuan Zhan Huang. Adik, kenapa di saat seperti ini kamu malah berkhianat pada calon suamimu? Ayahanda Raja akan segera tiba. Bencana dari langit masih bisa diampuni. Tapi dosa yang kau perbuat sendiri, membuatmu tak pantas hidup. Awalnya, demi adikku, aku berniat untuk tutup sebelah mata. Tapi karena kamu sendiri yang cari mati, maka jangan salahkan Lin Feng. Kalau biasanya kamu berbuat seenaknya, aku masih bisa maklum. Tapi lihat, ini acara apa? Menyukai seseorang. Aku menahan napas. Kalian lihat itu. Kaisar Perang Syura. Kamu kira dia teman satu selmu. Aku menyelamatkannya. Kak Qian pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Kak, Dewa Perang Naga Hitam memanggilnya Kaisar Perang Syura. Cepat sembunyi sana. Qiansui. Inilah saat yang sudah lama kunantikan. Akhirnya aku bisa menunjukkan wajah asliku di hadapan kalian. Apa kalian sudah siap? Bawahan, Naga Hitam, menghadap Tuan Kaisar Perang. Pengawal, berikan pedang pada Tuan Kaisar Perang. Ternyata, dia benar-benar Kaisar Perang Syura. Aku berulang kali telah menyinggungnya. Tuan Kaisar Perang. Puluhan juta itu, uang puluhan juta itu. Aku benar-benar bodoh. Suami pertamaku ternyata adalah Kaisar Perang Syura. Konyolnya, dulu aku malah mau membatalkan pernikahan dengannya. Seorang narapidana buangan. Sejak kapan giliranmu untuk pamer? Aku sudah berulang kali menyelidikinya. Pantas saja, dia menemuiku di kuil Kaisar Syura di Villa Yunding. Ternyata orang di dalamnya adalah dia. Semua yang dia katakan ternyata benar. Tuan Kaisar Perang, hamba belum pernah menikah. Dan saat ini masih perawan. Hamba tidak punya maksud lain. Hamba hanya mengagumi Tuan Kaisar Perang. Hanya ingin bertemu sekali, lalu akan pergi. Aku masih berhayal bahwa wanita yang akan dinikahi Kaisar Perang Syura adalah aku. Ternyata, dari dulu orang itu adalah Qian Sun. Aku berulang kali menjebak Qian Sun. Ternyata, dialah calon istri Kaisar Perang. Habislah riwayatku. Kak Feng, ternyata ini benar-benar kamu. Maafkan aku. Aku yang sudah salah menilaimu. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Kak, ternyata kamu sehebat ini. Siap, saya akan membuka jalan. Pedang Asyura, keluar. Takkan kembali sebelum berlumuran darah. Maju ke depan. Kamu berulang kali mencelakai Nona Lin. Nona Ju, kamu juga telah merampas aset Tuan Panglima Perang. Sekarang, semua asetmu disita, dan kamu akan diserahkan ke pengadilan militer. Nyonya Besar Ju, Tuan Panglima Perang mempertimbangkan usiamu yang sudah lanjut. Jadi beliau tidak akan menghukummu. Beliau mengusirmu dari kota Jiangcheng, dan membiarkanmu bertahan hidup sendiri. Qian Sun, aku berjanji akan membahagiakanmu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Kakak ipar. Aku bersedia.